Pertempuran antara Jalan Cinta dan klan Xiao menghancurkan bumi. Oleh karena itu, para praktisi dalam jarak 1000 mil datang ke langit di atas Jalan Cinta untuk menyaksikan pertempuran di langit. Pembangkit tenaga klan Xiao bertarung melawan pembangkit tenaga listrik dengan cara yang kejam. Kekuatannya mengejutkan, angin menderu, energi pedang membubung ke langit, dan semangat juang melonjak. Pertempuran epik ini mengejutkan semua praktisi yang menyaksikan pertempuran, dan merasa sangat terkejut di hati mereka. Pertempuran seperti itu benar-benar pertemuan sekali seumur hidup, dan duel antara pembangkit tenaga listrik puncak benar-benar berpotensi menghancurkan dunia. Dalam pertempuran ini, banyak praktisi terpesona. Dalam 1000 mil, Dao of Heartfelt jelas merupakan keberadaan yang menakutkan seperti raksasa. 1000 mil ini adalah lingkup pengaruh Dao of Heartless, dan banyak kekuatan dalam 1000 mil hampir merupakan kekuatan bawahan dari Dao of Heartlessness. Di mata semua orang yang menyaksikan pertempuran, cara kejam benar-benar eksistensi tertinggi, dan tidak seorang pun, siapapun, atau kekuatan apapun yang berani memprovokasi cara yang kejam. Namun, perang hari ini telah benar-benar merusak kognisi orang sebelumnya. Saat ini, tidak hanya ada kekuatan yang berani menyerang dengan cara yang kejam, tetapi juga tidak dapat dipisahkan dari cara yang kejam. Melihat pertempuran tragis di langit, banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran terkejut dan merasa sangat luar biasa. Di antara banyak pembudidaya yang menonton pertempuran, tidak ada dari mereka yang datang untuk membantu Ruking Dao. Meskipun beberapa kekuatan dulunya adalah pasukan bawahan dari Unfeeling Dao, tetapi saat ini Unfeeling Dao berada dalam krisis, mereka secara alami berpikir untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka tidak akan melakukan apapun untuk mati. Di langit, Yunlan dikelilingi oleh 6 pilar cahaya yang mencapai langit, menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, Yunlan benar-benar memiliki arogansi yang mendominasi dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Semua hal di depannya seperti semut. Kekuatan Yunlan tidak terbayangkan. Tentu saja, kekuatan sebenarnya bukanlah dia, tetapi 6 pedang, sama seperti pedang dewa dan iblis yang bisa meningkatkan kekuatan Xiaoyan, ke-6 pedang itu juga sangat meningkatkan kekuatan Yunlan. Melihat Yunlan di langit, Xiaoyan memucat ketakutan. Yunlan hari ini benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dou, dan dia pasti tidak akan menjadi lawannya. Dewa Gila Liu Xiaohui, Kaisar Yan Xiaoyan, keterampilan bertarung fusi. Pada saat ini, Xiaoyan mengeluarkan raungan memekakkan telinga, yang bergema di hati semua orang seperti bel alarm. Liu Xiaohui, yang telah kehilangan kesadaran, juga terbangun sebentar karena raungan yang ganas ini. Liu Xiaohui menghancurkan Yang Hui darinya dengan pukulan, dan kemudian seluruh orang naik ke langit dan datang ke Xiaoyan dalam sekejap. Keduanya tidak perlu mengatakan apa-apa, Liu Xiaohui sudah mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan. Dia langsung mengangguk, berdiri setengah meter di depan Xiaoyan, perlahan merentangkan telapak tangannya, dan merapat dengan telapak tangan Xiaoyan yang terentang. Setelah kedua telapak tangan merapat, tubuh keduanya berputar dengan cepat di udara, dan keduanya berputar lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, mereka hanya bisa melihat sekelompok cahaya dan bayangan berputar dengan cepat. Setelah beberapa saat, cahaya dan bayangan perlahan menghilang, dan apa yang muncul di depan semua orang adalah orang baru. Orang itu bukanlah Xiaoyan atau Liu Xiaohui, tetapi orang yang sama sekali baru. Saya melihat pria itu tingginya 8 kaki, seluruh tubuhnya merah seperti api, dan permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya merah, naik dengan hebat seperti nyala api. Dari kejauhan, itu tampak seperti dewa api. Xiaoyan tak tertandingi. Raksasa setinggi 8 kaki ini adalah perpaduan dari Xiaoyan dan Liu Xiaohui menggunakan keterampilan bertarung fusi yang diajarkan oleh Taiyun. Kami akan memanggilnya Xiaoyan Peerless untuk saat ini. Xiaoyan Peerless baru saja berhasil bergabung. Sejak Liu Xiaohui telah membuka garis keturunan Dewa Gila, kesadarannya telah dijarah oleh garis keturunan Dewa Gila. Oleh karena itu, Liu Xiaohui dan Xiaoyan dengan sengit bersaing untuk mengendalikan tubuh di tubuh Xiaoyan Peerless. Keduanya ingin menguasai tubuh. Darah Dewa Gila adalah darah dewa yang sangat mendominasi Liu Xiaohui, yang membuka darah Dewa Gila secara bertahap menekan Xiaoyan. Namun, pada saat ini, cahaya kemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba meletus dari dahi Xiaoyan, dirangsang oleh garis keturunan Dewa Gila. Bahasa etnis misterius yang tersembunyi di tubuh Xiaoyan juga sepenuhnya terbuka pada saat ini. Hari ini, bahasa etnis Xiao telah sepenuhnya menghilang, sedangkan bahasa etnis misterius sepenuhnya dominan. Pada saat teks etnis misterius muncul, grafik dan teks kompleks yang sama muncul di dahi. Xiaoyan Peerless, cahaya keemasan menyilaukan dan menyilaukan. Dengan bantuan klan misterius, Xiaoyan sepenuhnya menekan kesadaran Liu Xiaohui dan menduduki posisi dominan tubuh ini. Kaisar Api, pada saat ini, Xiaoyan Peerless mendengus di dalam hatinya, dan tubuhnya setinggi 8 zang terangkat lagi, berubah menjadi raksasa 9 zang yang besar. Setelah fusi, Xiaoyan Peerless telah mencapai level Doudi. Oleh karena itu, banyak keterampilan bertarung yang hanya dapat dilakukan oleh Doudi. Xiaoyan Peerless
juga dapat digunakan saat ini. Xiao Yan yang tiada taraf, kekuatannya sangat kuat, dia mendominasi dunia, dan auranya adalah yang tertinggi di masa lalu dan sekarang. Munculnya, Peerless Xiao Yan, membuat mata Yunlan dingin. Dia juga mendengar bahwa ada keterampilan bertarung yang bisa membuat keduanya menyatu, dan orang yang bergabung akan menjadi sangat kuat. Hanya saja dia tidak menyangka kalau Xiao Yan benar-benar menguasai skill bertarung ini. Formasi pengetahuan 6 pedang, Yunlan tiba-tiba berteriak keras, dan melambaikan kedua tangannya ke arah Xiao Yan tanpa tanding. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi formasi pedang besar di langit, dan sinar pedang yang menyilaukan menelan langit dan melahap Xiao Yan tanpa tanding. Huang Quan mengacu pada telapak tangan Huang Quan. Yan Xuan meledak, hancurkan segel kaisar. Pada saat ini, saat hidup dan mati telah tiba. Oleh karena itu, hampir pada saat yang sama, Xiao Yan tanpa pamrih menggunakan semua jenis keterampilan bertarung yang kuat. Aku melihat satu demi satu jari-jari besar, satu demi satu telapak tangan cahaya besar, dan satu demi satu sidik jari besar, terus-menerus meledak dengan sinar cahaya menyilaukan, bertabrakan dengan cahaya pedang di langit. Boom, 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 ledakan seperti guntur bergema satu demi satu, dan ruang itu terus pecah. Di bagian langit dan bumi ini, lampu pedang yang menyilaukan melesat keluar, menelan Xiao Yan sepenuhnya. Keterampilan bertarung yang kuat yang ditampilkan oleh Xiao Yan bertabrakan dengan keras dengan sinar pedang di seluruh langit, dan sinar energi yang disebabkan oleh mereka melesat seperti matahari yang terik. Seluruh dunia diselimuti kecemerlangan energi yang mempesona, fluktuasi energi yang mengerikan menyapu seluruh dunia, menyapu segala arah. Pertempuran antara keduanya sangat mengerikan dan perkasa, mengguncang 9 surga dan 10 tempat, dan turun di dunia bawah. Pertarungan antara Dou Di sangat menakutkan, kecemerlangan energi yang menyilaukan menyelimuti klan Xiao yang bertarung dan semua orang dengan cara yang tidak berperasaan, diselimuti, kecemerlangan energi masih melonjak ke kejauhan seperti banjir, dan kemudian, pegunungan Heartless juga ditelan oleh sinar energi. Melihat sinar cahaya terang yang melonjak, banyak praktisi yang menonton pertempuran semuanya terkejut dan mengubah warna mereka, dan mereka semua melarikan diri ke kejauhan, ditemani oleh semburan jeritan menyedihkan. Beberapa orang yang melarikan diri perlahan ditelan oleh sinar energi. Boom, 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 saat kecemerlangan energi benar-benar menelan bagian langit dan bumi ini, ada suara keras yang terus-menerus, puncak-puncak di pegunungan Heartless runtuh, puncak yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping, dan bebatuan menembus langit dan terbang ke langit. Pertempuran antara Xiao Yan dan Yunlan benar-benar berpotensi menghancurkan dunia. Di pegunungan Heartless, puncak yang tak terhitung jumlahnya telah runtuh, dan Heartless Dao telah sepenuhnya dihancurkan. Pertempuran mengerikan seperti itu berlanjut untuk waktu yang lama, dan saya tidak tahu berapa lama. Kecemerlangan energi di langit berangsur-angsur menghilang, fluktuasi energi yang menakutkan berangsur-angsur menghilang, dan klan Xiao dan orang-orang yang kejam secara bertahap muncul. Pada saat ini, kedua belah pihak menderita korban, dan setiap orang memiliki sedikit banyak luka di tubuh mereka. Setelah beberapa saat, sosok Yunlan dan Xiao Yan Peerless juga muncul di langit. Pada saat ini, Xiao Yan Peerless, pakaiannya rusak, seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan situasi Yunlan juga tidak optimis. Wajahnya pucat, dan napasnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Penggunaan formasi pembunuh 6 pedang membuat kekuatan tubuhnya untuk sementara kosong. Pada saat ini, Xiao Yan Peerless dan Yunlan sama-sama terluka, dan jelas bahwa mereka berdua tidak bisa lagi bertarung. Namun, pada saat ini, Yunlan merasa ngeri saat mengetahui bahwa Xiao Yan Peerless sebenarnya perlahan mengangkat telapak tangan kanannya dan perlahan membidiknya. "Kamu, ini sudah berakhir." Xiao Yan Peerless tersenyum pada Yunlan, dan tangan kanan Burning Demon, yang tersembunyi di lengan kanan Xiao Yan, meledak pada saat ini, dan cahaya merah menyilaukan meletus dari lengan kanannya. Dalam sekejap, seluruh tubuh beredar, dan kemudian, dengan cepat berkumpul di lengan kanannya. Jejak cahaya merah yang menyilaukan keluar dari telapak tangan Xiao Yan, mengenai Yunlan secara langsung. Yunlan berubah warna karena terkejut, dan buru-buru bergerak untuk melarikan diri, tetapi jejak cahaya langsung menembus kehampaan, dan Yunlan tidak diizinkan untuk menghindar lagi, jadi itu tercetak parah di tubuh Yunlan. "Ah!" Yunlan berteriak, dan ada lubang darah besar tepat di dadanya. Tubuh Yunlan terbalik lebih dari 100 meter di udara, dan kemudian, dengan keras, tubuhnya pecah berkeping-keping, daging dan darah beterbangan, dan kabut darah menyembur keluar. Tangan kanan Burning Demon ternyata menakutkan, meledakkan Yunlan dengan satu telapak tangan. Namun, meskipun kekuatan tangan kanan Burning Demon sangat menakutkan, harga yang harus dibayar tidaklah kecil. Ketika Peerless Xiao Yan menggunakan tangan kanan Burning Demon, hampir sepertiga dari darahnya ditarik keluar dari tubuhnya secara paksa. Kekuatan dalam tubuh tidak bisa lagi mempertahankan tubuh Xiao Yan Peerless,
dan Xiao Yan Peerless, juga dibagi menjadi Xiao Yan dan Liu Xiaohui pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Xiaohui sama-sama lamban, tetapi mereka tidak terluka parah. Melihat dengan dingin kekerumunan yang tidak berperasaan, mata Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh, dan kata-kata yang mengandung niat membunuh tanpa akhir perlahan keluar dari mulutnya, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan satupun dari mereka. Mendengar ini, semua orang di klan Xiao bergegas menuju murid yang kejam itu lagi. Kematian Yunlan merupakan pukulan besar bagi para murid yang tidak berperasaan, dan moral mereka cukup rendah, dan moral semua orang di klan Xiao telah meningkat pesat, dan keseimbangan kemenangan secara bertahap bergeser ke klan Xiao. Di langit, pertempuran besar dimulai lagi, tetapi klan Xiao sudah berada di atas angin, dan Dao of Heartlessness benar-benar musnah, dan itu hanya masalah waktu. Yunlan, kepala jalan yang kejam, ada seperti dewa di hati para murid Dao yang kejam. Namun, baru hari ini, para murid dari Heartless Dao melihat Yunlan dikalahkan dan dibunuh oleh orang lain, dan pada akhirnya, dia hancur berkeping-keping. Bisa dibayangkan bahwa kejadian ini akan berdampak pada para murid Dao yang kejam. Orang-orang tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan ini, dan ketika semua orang belum pulih dari fakta kematian Yunlan, banyak ahli dari klan Xiao bergegas ke arah mereka lagi. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi, tetapi kali ini, situasi di pihak Heartless Dao tidak optimis. Di bawah situasi moral yang rendah, para murid Heartless Dao dengan cepat dikalahkan, dan banyak yang dipenggal oleh klan Xiao yang kuat. Yang Hui juga terluka parah saat ini, dan dia memimpin banyak Taois yang kejam untuk mati-matian melawan serangan klan Xiao. Tetapi para Taois yang kejam jelas-jelas melawan binatang buas, dan hanya masalah waktu sebelum mereka semua terbunuh. Darah semua orang meledak bersama, dan inkarnasi yang tidak berperasaan akan dipanggil, cuci. Ekspresi marah tiba-tiba muncul di wajah Yang Hui, dan dia berteriak pada banyak murid yang tidak berperasaan. Mendengar ini, ekspresi tekad muncul di wajah banyak murid Dao yang kejam. Ledakan darah, Yang Hui berteriak tiba-tiba, diikuti oleh ledakan. Segera, semua orang di klan Xiao terkejut melihat bahwa setiap orang dari murid Dao yang tidak berperasaan benar-benar meledakkan tubuh mereka satu demi satu. Setelah semua orang meledak, garis-garis cahaya kemasan melesat ke arah kedalaman gunung. Dalam waktu singkat, hampir semua murid yang tidak berperasaan meledak dan mati, dan pada akhirnya, hanya Yang Hui yang tersisa. Xiao Yan, jika kamu merusak cara yang kejam, kamu juga tidak akan berakhir dengan baik. Aku ingin kalian semua tinggal dan dikuburkan bersamamu. Kata-kata kesal Yang Hui bergema perlahan, dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak, dan dalam darah kental, cahaya kemasan bergegas menuju kedalaman pegunungan Heartless. Tepat pada saat semua murid Dao cemburu meledak dan mati, aura yang sangat menakutkan muncul dari kedalaman pegunungan Jeonqing. Semua orang di klan Xiao terkejut. Mereka bisa dengan jelas merasakan kekuatan dan ketakutan aura itu. Aura itu bahkan lebih kuat dari Yunlan sebelumnya. Pada saat ini, semua orang di klan Xiao melihat seorang wanita berpakaian putih perlahan naik dari kedalaman gunung ke udara. Kemudian, dengan tendangan voli, wanita berbaju putih muncul tepat 100 kaki dari semua orang di klan Xiao. Di atas langit, pakaian putih wanita itu berkibar, kulitnya seperti salju, wajahnya yang cantik dan tak tertandingi luar biasa, dan matanya yang indah penuh energi. Tetapi matanya dingin, dan mata dinginnya menunjuk langsung ke jantung seperti bila es hati semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin, dan seluruh tubuh sedingin es. Dingin semacam itu tidak ada hubungannya dengan suhu, tetapi gemetar dari lubuk jiwa, kejutan mutlak dari pembangkit tenaga listrik puncak. Doudi, wanita berbaju putih di depanku ternyata adalah Doudi asli. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara Doudi dan Douseng tingkat 6, jarak antara keduanya seluas dunia. Meskipun Yunlan dan Peerless Xiao Yan, untuk sementara memiliki kekuatan Doudi melalui teknik rahasia mereka sendiri, mereka bukanlah Doudi yang asli, dan masih ada jarak antara mereka dan Doudi yang asli. Tapi wanita di depannya adalah Doudi asli. Meskipun semua orang di klan Xiao memiliki beberapa Douseng yang kuat, bahkan jika mereka menggabungkan kekuatan semua Douseng, mereka tidak bisa menjadi lawan dari Kaisar Dou di depan mereka. Ini adalah kesenjangan besar antara Douseng dan Doudi. Wanita berpakaian putih tidak berbicara, tetapi hanya memandang semua orang dengan dingin, dan semua orang merasakan sehelai rambut di hati mereka. Tapi semua orang tidak berani melarikan diri, karena mereka semua merasa ada aura kuat dalam samar yang telah mengunci mereka. Jika mereka melarikan diri, saya khawatir mereka akan segera diserang oleh wanita paling kejam berbaju putih. Dokter kecil abadi, melihat wanita berbaju putih yang tampak halus di langit, hati Xiao Yan sangat terguncang. Karena penampilan orang itu sebenarnya mirip dengan dokter kecil abadi, atau harus dikatakan, sangat mirip dengan orang yang serius, melukai dirinya sendiri, The Heartless Fairy. Tetapi wanita di depannya bukanlah peri medis kecil atau peri tak berperasaan, karena tidak mungkin peri medis kecil muncul di benua kejadian Qi, dan kekuatan peri tak berperasaan jauh lebih kuat daripada wanita berpakaian putih di depannya. Jadi,
siapa orang yang ada di depanmu ini? Mengapa dia memiliki penampilan yang sama dengan Little Doctor Fairy dan Heartless Fairy? Faktanya, wanita berbaju putih di depannya adalah inkarnasi eksternal dari peri tanpa hati. Saat itu, peri Jeonshing mendirikan Jeonshing Dao. Sebelum dia menghancurkan kehampaan dan naik ke dunia keabadian, dia meninggalkan inkarnasi dirinya kepada Jezi Dao. Avatar di luar tubuh ini bertanggung jawab atas tugas penting untuk melindungi Tao yang kejam. Dalam waktu normal, avatar dari para kejam akan berada dalam kondisi tidur nyenyak. Hanya ketika avatar yang kejam mengalami bencana besar, ia dapat dibangkitkan di beberapa tempat. Sebelumnya, murid Heartless Dao akhirnya membangunkan avatar Heartless yang sedang tidur dengan menggunakan metode ledakan darah. Apa yang harus aku lakukan? Wanita ini sangat kuat, seorang murid klan Xiao bertanya pada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Setelah pertempuran ini, meskipun Dao of Heartfelt berhasil dihilangkan, klan Xiao juga menderita banyak korban. Dari 50 ahli dari klan Xiao yang datang kali ini, hanya tersisa sekitar selusin, dan di antara mereka, ada juga beberapa orang suci yang bertarung yang gugur dalam pertempuran ini. Bahkan selusin orang yang tersisa sebagian besar terluka kurang lebih. Jika mereka benar-benar harus bertarung sembarangan dengan wanita berpakaian putih di depan mereka, saya khawatir orang-orang seperti klan Xiao mungkin akan musnah. Hanya sekarang, Xiaoyan masih memiliki kartu Hall yang tersisa, dan dia mungkin bisa melawan inkarnasi dari yang tak berperasaan. Kartu Truth itu adalah Hades mayat hidup yang tersembunyi di tubuhnya. Kaisar dunia bawah abadi, pinjamkan aku kekuatanmu sebentar. Sebelum wanita berpakaian putih itu menyerang, Xiaoyan dengan cepat menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam tubuhnya, dan segera menemukan pria itu tidur di dalam dirinya. Hades abadi, segera bertanya pada Hades abadi. Tidak, terakhir kali kamu bilang kamu ingin menemukan tubuh yang cocok untukku. Jadi aku meminjamkanmu kekuatanku untuk bertarung melawan dewa kematian. Akibatnya, aku dipukuli oleh dewa kematian dan vitalitasku sangat buruk, rusak, dan aku belum pulih. Selain itu, kamu tidak pernah pulih, kamu belum memenuhi janjimu, dan belum menemukan mayat untukku. Jadi kamu tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatanku lagi di masa depan. Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan mengantuk, dan ketika dia mendengar bahwa Xiaoyan ingin meminjam kekuatannya, dia segera melambaikan tangannya dan menolak, masih mengeluh dengan keras. Bukankah itu tubuh? Saya pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Anda membantu saya kali ini. Setelah saya melewati krisis, saya pasti akan menemukan tubuh yang cocok untuk Anda. Xiaoyan tertawa. Kamu berbohong kepada hantu? Aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan jelas tidak menyukai trik Xiaoyan, dan segera menolaknya lagi. Aku mengalami krisis besar kali ini. Jika aku mati, aku khawatir kamu tidak akan memiliki tubuh untuk dipinjam. Jadi, kamu bisa mengetahuinya, kan? Sambil mengangkat bahu, merentangkan tangannya, dia tersenyum masam. Kaisar dunia bawah yang abadi memikirkannya juga. Setelah memikirkannya di dalam hatinya, dia tersenyum dan berkata, itu benar, jika kamu mati, aku akan menjadi hantu yang kesepian. Aku tidak akan meminjamkanmu kekuatanku. Namun, kamu bisa beri aku kendali atas tubuh dan biarkan aku melawan musuhmu. Tidak apa-apa. Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan terdiam. Kaisar dunia bawah abadi ini benar-benar membuat angan-angan, tapi ini mungkin satu-satunya cara saat ini. Jadi dia segera berkata tanpa daya, oke, tapi pertama-tama, aku harus ikuti teman saya, ucapkan beberapa kata, lalu untuk sementara memberi Anda kendali atas tubuh. Ingat, itu hanya sementara diberikan kepada Anda. Anda tidak ingin mengambil kesempatan untuk mengambil kendali atas tubuh. Itu wajar. Mendengar peringatan Xiaoyan, Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan tertawa. Setelah kesadaran Xiaoyan kembali ke kenyataan, dia segera berteriak kepada orang banyak, saya akan menghentikan Daudi itu, semua orang harus mundur dulu, dan kemudian langsung pergi ke negara Dali. Saya akan pergi ke negara Dali untuk bergabung dengan Anda. Kamu, mendengar ini, banyak ahli di klan Xiao sedikit bingung. Aura Xiaoyan sudah sangat lamban saat ini. Mengapa dia menghentikan Kaisar Dao itu? Di mata semua orang, Xiaoyan ingin mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan hidup semua orang. Semua orang tergerak dan tidak bisa tidak bertanya. Master Sekte, biarkan aku menghentikannya. Kamu bawa semua orang pergi dulu. Ya, Sekte Master, kamu pergi dulu, kami akan berhenti nanti. Kami akan memblokir wanita itu untukmu. Master Sekte pergi dulu. Selama Master Sekte baik-baik saja, ada harapan untuk klan Xiao kita. Semua orang percaya padaku. Aku tidak akan melakukan apapun untuk mati. Ayo cepat, akan terlambat jika kamu tidak pergi. Xiaoyan meneriaki semua orang, dan segera, kesadarannya berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh dan diliputi oleh kesadaran Kaisar dunia bawah yang abadi. Tubuh ini bukan lagi milik Xiaoyan, tetapi dikendalikan oleh Kaisar mayat hidup. Haha, aku tidak bisa memikirkan hari di mana aku akan melihat matahari lagi jika aku tidak mati. Ditemani oleh tawa tua yang renyah, itu bergema dengan sia-sia di langit.
dan tubuh Xiaoyan meledak dengan napas pembangkit tenaga listrik yang besar dan tak tertandingi. Itu melonjak keluar dari tubuhnya, menuju ke segala arah, seperti monster yang mengerikan. Gelombang yang menyapu seluruh dunia. Nafas pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi ini kuat dan terselubung di seluruh dunia. Xiaoyan yang asli sudah tidur di tubuhnya, dan Xiaoyan saat ini bukan lagi Xiaoyan, tetapi Kaisar Andit dunia bawah. Saya melihat Kaisar dunia bawah mayat hidup diselimuti awan iblis, dan energi iblis mengerikan berguling-guling di sekelilingnya seperti gelombang besar, mengaum dan mengaum. Seluruh dunia diselimuti kekuatan sihir yang kuat. Semua orang di klan Xiao terkejut, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Xiaoyan, tetapi semua orang bisa merasakan kengerian dan teror Xiaoyan saat ini. Selain itu, semua orang sangat asing dengan Xiaoyan di depan mereka. Semua orang samar-samar merasa bahwa Xiaoyan di depan mereka bukan lagi Xiaoyan yang mereka kenal. Jangan halangi aku di sini, Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan mendengus dingin. Dan segera, dengan pukulan kosong, celah ruang besar terbuka di depannya. Dalam sekejap mata, Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan mendorong selusin ahli klan Xiao ke celah-celah di ruang angkasa. Melihat bahwa Kaisar dunia bawah yang abadi akan menyelamatkan banyak orang kuat klan Xiao, avatar tak berperasaan yang tidak bergerak akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengambil tindakan pada saat ini. Namun, begitu dia bergerak, Kaisar mayat hidup muncul di depannya seperti hantu. Hehe mencibir, penjelmaan dari ketidakberdayaan. Lawanmu adalah aku. Mari kita bertarung dengan baik. Boom, boom, boom. Suara keras seperti petir bergema terus-menerus di dunia ini. Di langit, dua cahaya dan bayangan seperti kilatan pita terus-menerus bertabrakan dengan hebat, dan setiap tabrakan akan menghasilkan suara keras yang menghancurkan bumi. Kaisar dunia bawah mayat hidup dan inkarnasi yang kejam telah bertarung bersama dengan sengit. Fiery Heartless sangat menakutkan, dan avatar yang dia tinggalkan di dunia secara alami sangat menakutkan. Kaisar dunia bawah abadi juga menjadi Kaisar Dao bertahun-tahun yang lalu, dan kekuatannya cukup menakutkan. Karena itu, keduanya bertarung dengan sengit untuk waktu yang lama, dan tidak ada pemenang. Pertempuran dua kaisar ini mengguncang dunia, menangisi hantu dan dewa, membuat dunia berubah warna, dan membuat matahari dan bulan kusam. Keduanya bertarung dari langit ke tanah, dan kemudian dari tanah ke langit. Keduanya terus berubah bentuk dan memulai pertempuran paling sengit. Pertempuran antara keduanya sangat sengit. Pertama, itu menghantam langit untuk sementara waktu, menyebabkan ruang terus pecah, dan riak energi yang mengerikan menyapu langit. Turbulensi energi seperti badai, mengamuk liar di langit. Adegan seperti itu, seolah-olah akhir dunia akan datang. Setelah itu, keduanya bergegas ke pegunungan Heartless dan memiliki konfrontasi paling intens di kedalaman pegunungan. Tetapi, saya mendengar ledakan yang menghancurkan bumi datang dari pegunungan, dan puncak di pegunungan Heartless terus meledak, batu-batu menembus udara, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling, memunculkan asap dan debu yang mengepul, secara bertahap menghancurkan Kaisar Andit dan Kaisar Inkarnasi tak berperasaan tenggelam. Pada saat ini, mereka berdua tidak lagi terlihat, hanya ledakan gemuruh di kedalaman pegunungan yang berlanjut, puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya pecah berkeping-keping, bebatuan berguling, dan pegunungan Heartless secara bertahap terkubur. Pertempuran ini berlangsung selama 1 hari dan 1 malam, dan suara keras di kedalaman gunung secara bertahap berhenti. Tidak ada yang tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang ini, tetapi kekuatan penghancur yang disebabkan oleh perang ini sangat mengerikan. Saya melihat bahwa pegunungan yang awalnya terus-menerus dan tak henti-hentinya telah benar-benar berubah menjadi tanah datar. Puncak-puncak yang meledak memenuhi daerah ini, dan di atas tanah, gunung dan sungai berhenti mengalir, jurang saling bersilangan, dan celah lebar yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Tanah yang penuh dengan lubang menunjukkan bahwa perang besar pernah terjadi di sini. Ah, terangan menyakitkan keluar perlahan dari sepotong pasir kuning. Xiao Yan merangkak keluar dari pasir dengan susah payah, dan dengan sedikit gerakan, rasa sakit yang parah di tubuhnya menyebar seperti air pasang. Setelah perang, Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan tertidur lelap, dan Xiao Yan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya lagi. Meskipun Xiao Yan tidak melihat pertempuran antara Kaisar dunia bawah yang abadi dan inkarnasi-inkarnasi tanpa hati, dia dapat membayangkan bahwa pertempuran antara Kaisar dunia bawah yang tak terkalahkan dan inkarnasi-inkarnasi tanpa hati akan sangat tragis. Namun, Hades Andit terlalu gila, dia menggunakan tubuhnya untuk melawan inkarnasi yang kejam, dan sebagai hasilnya, tubuhnya terluka. Xiao Yan mengerahkan kekuatan kecil di tubuhnya untuk membuka dunia batin, dan segera naik, memasuki dunia batin, dia langsung pingsan. Saya tidak tahu berapa lama, kesadaran Xiao Yan berangsur-angsur menjadi sadar, dan dia hanya merasakan bau harum yang keluar dari lubang hidungnya, yang sangat membantu. Dia perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat seorang wanita yang menakjubkan tenggelam ke matanya. Wanita itu memiliki kulit yang indah, bibir merah dan gigi putih, kepala dan alis yang indah, tubuh yang indah dan tubuh giok,
mengenakan jubah berwarna bulan, memancarkan aura keabadian yang halus, acuh tak acuh dan halus, sama seperti orang yang melakukannya, tidak makan kembang api dan turun ke dunia 9 surga peri. Wanita ini secara alami adalah Long Jingxuan, di dunia batin Xiaoyan, selain Long Jingxuan, bagaimana mungkin ada wanita lain? Tapi bukankah Long Jingxuan terikat oleh tali abadi? Bagaimana dia melepaskan diri dari belenggu Immortal Binding Rope? Ternyata setelah Immortal Binding Rope memasuki Inner Heaven and Earth, karena Inner Heaven and Earth dan Outer Heaven and Earth adalah dua dunia yang berbeda. Immortal Binding Rope kehilangan hubungannya dengan Yunlan dan secara otomatis terlepas. Long Jingxuan, yang dibebaskan dari belenggu tali abadi, segera mengeluarkan satu set pakaian dari cincin koleksi dan mengenakannya di tubuhnya. Dia berolahraga sedikit, merasakan lukanya, dan menemukan bahwa meskipun dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya, untungnya, itu hanya luka kulit, bukan luka dalam. Dia segera membenamkan diri di mata air Yuanling, dan setelah beberapa lama berendam, luka-lukanya sudah sangat baik. Namun, pada saat ini, Xiaoyan merangkak ke dunia batin yang berlumuran darah. Jadi, adegan sebelumnya muncul. Di masa lalu, meskipun dia sangat marah dengan Xiaoyan, setelah kejadian ini, suasana hatinya telah berubah, dan kebenciannya terhadap Xiaoyan telah memudar. Setelah kejadian ini, dia mulai meragukan beberapa konsep yang diajarkan Jeon Xingdao di masa lalu. Selain itu, Xiaoyan mampu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dan dia juga cukup tersentuh. Tapi dia tergerak. Dia tidak punya hubungan dengan Xiaoyan, tapi ada beberapa hal yang membuatnya merasa sangat khawatir. Melihat Xiaoyan bangun, Long Jingxuan segera bertanya dengan acuh tak acuh, bagaimana? Batuk, 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 Xiaoyan batuk, batuk sebentar, dan kemudian tersenyum pahit. Itu tidak akan mati untuk sementara waktu. Xiaoyan melirik Long Jingxuan dengan sembrono, tetapi melihat bahwa perut sempurna yang terakhir sedikit menonjol, menghancurkan sosoknya yang sempurna, dia segera bertanya dengan heran, apakah kamu benar-benar hamil anakku? Mendengar ini, wajah Long Jingxuan membeku, dan dia berkata dengan marah, omong kosong apa yang kamu bicarakan, siapa yang hamil anakmu, karena kamu baik-baik saja, cepatlah dan buka dunia batin, aku ingin keluar. Tentu saja, Xiaoyan tidak akan percaya apa yang dikatakan Long Jingxuan, dan ketika dia mendengar Long Jingxuan berkata untuk pergi, dia segera menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, ini tidak mungkin. Luka fisikmu belum sepenuhnya sembuh, dan kamu masih hamil. Betapa berbahayanya bagi Anda untuk pergi keluar dengan seorang anak, meskipun Anda enggan mengakuinya. Tidak peduli apa, saya juga ayah dari anak itu, jadi selama kehamilan, tetaplah di dunia batin saya dengan damai pikiran. Sebelum kata-kata Xiaoyan selesai, tiba-tiba, cahaya dingin melintas, dan pedang panjang di tangan Long Jingxuan telah mencapai leher Xiaoyan. Wajah Long Jingxuan sangat dingin, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu terus berbicara, aku akan membunuhmu dengan satu pedang. Xiaoyan, aku akan memberitahumu lagi, aku tidak mengandung anakmu. Jika kamu terus berbicara omong kosong di masa depan, aku akan membunuhmu. Aku baru saja menebasmu dengan pedang. Buka dunia batin dengan cepat, aku ingin keluar. Aku akan membuka dunia batin, dengan pedang panjang di lehernya. Xiaoyan tidak berani bercanda tentang hidupnya sendiri. Dengan karakter Long Jingxuan, jika dia benar-benar mendorongnya dengan tergesa-gesa, dia mungkin akan melakukannya. Kesempatan untuk mati pedang itu bunuh diri. Xiaoyan segera membuka dunia batin dan membiarkan Long Jingxuan terbang keluar dari dunia batin. Setelah Long Jingxuan pergi, Xiaoyan segera membenamkan diri di mata air Yuanling. Sumber mata air spiritual benar-benar hal yang paling ajaib di dunia, memiliki efek ajaib dalam memulihkan kekuatan dan memulihkan trauma. Hanya saja sumber mata air spiritual di dunia batinnya sekarang menyedihkan, dan jika dia menyia-nyiakannya seperti ini, saya khawatir tidak akan lama lagi sumber mata air spiritual akan habis dikonsumsi. Sebelum dia menyadarinya, Xiaoyan telah menghabiskan beberapa waktu di dunia batin. Selama waktu ini, Xiaoyan terus berkultivasi, dan meminum banyak obat suci penyembuhan. Selain itu, dia sering membenamkan diri di sumber mata air spiritual. Latih tubuh Anda. Di bawah upaya seperti itu, tubuhnya juga pulih sedikit demi sedikit. Xiaoyan khawatir dengan keselamatan Dali di hatinya. Oleh karena itu, segera setelah tubuhnya pulih, dia mulai mengikuti rute yang ditinggalkan Xiaoya dan berangkat ke Dali. Setelah berhari-hari, saya bertanya-tanya apakah krisis di Dali telah terangkat. Dali adalah negara yang sangat kecil, terletak di barat daya dinasti Tang dan tenggara dinasti Qin. Di persimpangan perbatasan antara dinasti Tang dan dinasti Qin, ada daerah liar dan primitif yang membentang ribuan mil dari utara ke selatan. Daerah prasejarah ini sangat misterius dan berbahaya. Di daerah ini, ada banyak hutan paling primitif, banyak gurun primitif yang luas, banyak reruntuhan yang tersisa dari zaman kuno, dan banyak hanya dalam legenda yang akan muncul, binatang buas yang tiada taranya, dan binatang roh langka. Singkatnya, ini adalah area yang penuh misteri, dan juga salah satu area paling berbahaya di daratan. Daerah prasejarah ini,
Masyarakat di benua Qi asal menyebutnya sebagai wilayah purba prasejarah. Reputasi wilayah prasejarah di benua Qi asal tidak kurang dari hutan tak berujung yang penuh misteri dan hutan kematian yang penuh bahaya besar. Pintu masuk ke zona mati berada di zona purbakala prasejarah. Tentu saja, selain pintu masuk ke zona mati, ada banyak tempat magis di alam prasejarah kuno. Namun, tidak ada yang bisa memahami area ini secara menyeluruh. Banyak orang yang berkelana ke alam kuno telah menghilang selamanya, di dalam, tidak pernah keluar. Ada banyak legenda tentang tanah kuno ini. Di antara mereka, ada legenda seperti itu. Menurut legenda, ada gurun primitif di tanah kuno, dan ada platform terbang di gurun primitif ini. Platform menaik ini adalah peninggalan dari zaman kuno, dan pembangkit tenaga listrik Dou didapat bertarung melalui langit di platform menaik ini dan naik ke alam dewa abadi. Dari zaman kuno hingga sekarang, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat Dou telah membuka gerbang ke langit dari platform kenaikan ini dan naik ke alam dewa abadi, meninggalkan legenda tanpa akhir di daratan. Lokasi kerajaan Dali kebetulan berada di ujung paling selatan wilayah prasejarah kuno, itu adalah pusat yang menghubungkan dua negara besar, Kekaisaran Tang Besar dan Dinasti Qin Besar. Oleh karena itu, lokasi geografisnya sangat menguntungkan. Justru karena inilah Kekaisaran datang mengirim sejumlah besar pasukan untuk berperang melawan kerajaan Dali, dan itu pasti akan memenangkan kerajaan Dali. Sejak Tang Haotian menjadi kaisar dinasti Tang, ambisinya telah berkembang dari hari ke hari. Dia terus mengirim pasukan ke ekspedisi dari selatan ke utara, yang membuat wilayah Kekaisaran Tang sangat luas. Hanya niat untuk mendominasi benua timur dapat dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa kerajaan Dali merupakan terobosan bagi Kekaisaran Tang untuk mendominasi benua timur. Kekaisaran Tang dan kerajaan Dali memulai perang yang berlangsung selama setengah tahun. Suangbian memulai perang yang berkepanjangan di perbatasan Dali. Masuk akal bahwa dengan kekuatan kerajaan Dali, tidak mungkin untuk melawan pasukan Kekaisaran Tang begitu lama. Namun di balik negara Dali, dengan dukungan dinasti Han, negara Dali memiliki kekuatan untuk bersaing dengan kerajaan datang. Berbicara tentang Dali, kita harus menyebutkan Dali Duan. Kerajaan Dali didirikan oleh sebuah keluarga, dan keluarga Duan yang mendirikan kerajaan Dali adalah keluarga kultivasi, milik salah satu dari 10 keluarga teratas di benua timur. Keluarga ini bahkan lebih terkenal daripada keluarga Zhuge. Di perbatasan Dali, ada dataran tak berujung. Dataran besar ini sangat luas, membentang ribuan mil dari utara ke selatan, dan lokasi geografis dataran besar ini juga sangat aneh. Berbatasan dengan wilayah kuno prasejarah di utara, yang merupakan zona akhir wilayah kuno prasejarah, dan wilayah salju Tianshan di selatan, yang merupakan pintu masuk ke daerah salju Tianshan. Sisi timur dan barat dikelilingi oleh pegunungan Wanren yang tak berujung, membentuk penghalang alami yang sangat berbahaya. Di kedua sisi dataran ini, Kekaisaran Tang dan Kerajaan Dali kebetulan berada. Kedua negara masing-masing mendirikan benteng Yanmen dan benteng Jiayu di antara dua puncak gunung. Jika Anda ingin memasuki kerajaan Dali dari kerajaan datang, dua benteng ini adalah suatu keharusan. Benteng Jiayu adalah satu-satunya tempat untuk memasuki kerajaan Dali, jadi lokasi geografisnya sangat menguntungkan. Jika Kekaisaran Tang ingin mendominasi benua timur, ia harus merebut kerajaan Dali, dan langkah pertama dalam merebut kerajaan Dali adalah menghancurkan benteng Jiayu. Namun, karena keadaan, benteng Jiayu rentan diserang, dan tidak mudah bagi pasukan Tang untuk menerobos benteng Jiayu. Tentara kedua belah pihak bertempur di tempat ini selama setengah tahun, dan kedua belah pihak mengalami kerusakan. Dan Tang Haotian, Kaisar Dinasti Tang, pasti akan memenangkan kerajaan Dali, jadi dia terus mengirim pasukan berat untuk memperkuat benteng Yanmen dalam perang. Di bawah serangan konstan tentara Tang, konfrontasi kerajaan Dali juga semakin sulit dari hari ke hari. Dalam pertempuran sengit, benteng Jiayu hampir hancur, tetapi untungnya, Xiaoya tiba tepat waktu dengan banyak orang kuat dari klan Xiao, meredakan krisis kerajaan Dali, dan mengalahkan pasukan Tang dalam pertempuran itu. Ini merupakan kemenangan pertama Dali sejak perang kedua negara. Kedatangan banyak pembangkit tenaga listrik di klan Xiao sangat meningkatkan kekuatan tentara Dali, dan dalam beberapa perang berikutnya, kerajaan Dali menang. Setelah beberapa perang, tentara Tang menguasai benteng Yanmen dan tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Kedua belah pihak begitu konfrontatif. Pada saat perang antara kedua negara, daerah prasejarah kuno yang terletak di utara medan perang antara kedua negara menjadi sangat hidup, periode waktu ini. Dalam beberapa hari terakhir, benua Qi asal telah melonjak, dan banyak praktisi mulai bergegas ke tanah kuno. Karena, pedang Kaisar kuno Tuoshe pernah menginstruksikan bahwa makam Kaisar kuno Tuoshe berada di dalam wilayah kuno tanah prasejarah. Di antara praktisi yang datang kali ini, ada banyak Douseng yang kuat, dan bahkan beberapa Doudi yang kuat. Tentu saja, hanya karena makam Kaisar kuno Tuoshe, itu tidak dapat menarik pusat kekuatan Kaisar Dou ke alam kuno. Tetapi mausoleum Kaisarlah yang benar-benar menarik pusat kekuatan Kaisar Dou. Dikatakan bahwa lokasi makam Kaisar dapat ditemukan melalui makam Kaisar kuno di Tuoshe. Ini adalah prioritas utama.
dan ini adalah tujuan sebenarnya untuk menarik banyak orang kuat ke sini. Mausoleum Kaisar, seperti namanya, adalah makam Kaisar Dou. Ini tidak mengacu pada mausoleum Dou di tertentu, tetapi ada mausoleum Dou di yang tak terhitung jumlahnya di mausoleum Kaisar. Alam prasejarah kuno adalah salah satu medan perang utama di era Perang Kacau selama bertahun-tahun. Dalam pertempuran kacau yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Dou yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh di sini, dan Kaisar Dou yang jatuh telah dimakamkan di Kaisar oleh beberapa karakter misterius. Makam. Satu makam Kaisar kuno Tuoshe dapat menimbulkan sensasi di benua Genesis Ki, dan ada banyak makam Kaisar Dou di mausoleum Kaisar. Sulit membayangkan sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan mausoleum Kaisar setelah ia lahir. Oleh karena itu, segera setelah mereka mendengar berita bahwa mausoleum Kaisar akan lahir, pembangkit tenaga listrik di daratan bergegas menuju tanah kuno di benua timur dengan panik. Untuk sementara waktu, ada badai yang bergejolak di wilayah prasejarah kuno, dan kekuatan kuat yang tak terhitung jumlahnya telah mendirikan kamp di wilayah kuno, mendirikan benteng, dan menunggu kelahiran makam Kaisar kuno Tuoshe. Dan ketika para pembudidaya ini bosan, perang antara kerajaan Dali dan kekaisaran Tang secara alami membangkitkan minat mereka. Oleh karena itu, selama perang antara kedua negara, akan selalu ada banyak orang kuat yang menonton pertempuran di langit. Kedua negara bahkan menawarkan banyak hadiah untuk menarik beberapa orang kuat untuk bergabung dengan kamp mereka. Di bawah hadiah yang murah hati, semakin banyak orang bergabung dalam perang antara kedua negara, dan perang antara kedua negara menjadi semakin intens. Perang yang tak tertandingi dimulai. Di atas Jiayu, yang tingginya lebih dari 1000 kaki, prajurit Dali yang tak terhitung jumlahnya menatap serius ke benteng Yanmen di kejauhan. Setelah beberapa hari tenggelam, tentara datang akhirnya mengeluarkan tantangan kepada tentara Dali lagi. Selain itu, melihat nada buku perang, tentara Tang akan menangkap Dali dalam satu napas dalam pertempuran yang menentukan ini. Meskipun dalam pertempuran sebelumnya, kerajaan Dali telah memenangkan beberapa kemenangan, itu tidak berarti bahwa tentara Dali lebih kuat dari tentara datang. Menurut sumber terpercaya, Tang Haotian sekali lagi mengirim pasukan berat untuk memperkuat benteng Yanmen. Kali ini dipimpin oleh Dan Qingxi, guru nasional dinasti Tang, dan baru kemarin, Dan Qingxi sudah tiba di benteng Yanmen, jadi Dali mengeluarkan tantangannya. Di tengah tembok kota benteng Jiayu, seorang pria parubaya berdiri dengan bangga. Pria parubaya itu mengenakan baju besi putih dan terlihat cukup tampan. Ada sedikit kelembutan di antara alisnya, yang sangat mirip dengan alisnya. Baju besi tidak proporsional. Orang ini adalah Raja Kerajaan Dali, Duan Heyu, patriark keluarga Duan. Kamera bergerak sedikit, dan di sebelah Duan Heyu, tampaknya ada banyak orang kuat di klan Xiao, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Kingsui, Xiao Ya, Tai Wei, Liu Yan dan yang lainnya ada di sana, dan ada juga beberapa wajah-wajah asing anggap saja sebagai orang kuat di Dali. Yang mulia, apa kekuatan pasukan Tang dalam pertempuran yang menentukan ini? Berapa banyak orang kuat di sana? Liu Xiaohui bertanya pada Duan Heyu. Ada lebih dari 20 Douzeng di pasukan Tang, lebih dari 100 Douzun yang kuat. Adapun Douzong dan Douwang tidak terhitung jumlahnya. Serangan tentara Tang diklaim memiliki 1 juta pasukan, pada kenyataannya hanya ada 6, lebih dari 100.000. Tetapi meskipun demikian, negara saya, Dali, sulit untuk ditolak. Jika tidak ada yang lain, jumlah pembangkit tenaga listrik Douzeng 10 lebih banyak dari Dali. Tampaknya sulit bagi Dali untuk melarikan diri dari ini. Dirampok. Melihat ke kejauhan, Duan Heyu berkata dengan ekspresi melankolis. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit tenggelam. Seperti yang kita semua tahu, Douzeng kuatlah yang memainkan peran kunci dalam pertempuran ini. Jumlah pembangkit tenaga listrik Douzeng di kedua sisi sebenarnya 10 berbeda, dan celah ini bisa dikatakan cukup besar. Ini dia, pada saat ini, ekspresi Duan Heyu sedikit berubah, dan dengan suara rendah, banyak orang tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Tetapi ketika mereka melihat kerumunan gelap, mereka melayang keluar dari benteng Yanmen dari Kekaisaran Tang seperti awan gelap, menuju benteng Jiayu datang dengan cepat. Bersiaplah untuk menghadapi musuh, Duan Heyu berteriak keras, dan kemudian memimpin banyak prajurit untuk menyambut pasukan dinasti Tang. Pasukan kedua belah pihak berbaris di langit, menutupi langit dan menghalangi matahari, saling berhadapan seperti dua awan di langit, dan momentumnya sangat spektakuler. Dan di langit yang jauh, ada juga kerumunan orang kulit hitam, menyaksikan perang ini. Duan Heyu, dan Qingxi saya secara pribadi memimpin pasukan, mengapa Anda tidak segera menyerah? Di pasukan Tang, seorang pria yang mengenakan jubah alkimia menertawakan Duan Heyu dengan keras. Pria ini sebenarnya Dan Qingxi, guru nasional Kekaisaran Tang. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Dan Qingxi telah meningkat pesat, dan sekarang dia sudah menjadi kultivator peringkat 9, dan kekuatannya cukup kuat. Lelucon, klan Dali Duanku hanya memiliki orang yang mati dalam pertempuran, dan tidak ada pengecut yang menyerah. Bahkan jika pertempuran mencapai 1 prajurit dan 1 prajurit, aku akan bertarung melawan datang sampai akhir, seru Duan Heyu keras.
Kata-kata Duan Heyu segera membangkitkan tepuk tangan. Moral tentara Dali segera dimobilisasi. Duan Heyu, karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena kejam. Semua orang mendengarkan perintah dan seranganku. Membunuh, seiring dengan teriakan dan Kingxi, pasukan Tang, yang menutupi langit dan matahari, tiba-tiba meletus dengan teriakan pembunuhan yang menghancurkan bumi. Segera, seluruh dunia bergetar, dan tentara tidak dapat melihat akhir, seperti air pasang, membawa langit untuk membunuh, dan menyerbu tentara Dali. Pada saat yang sama, tentara Dali juga membantai, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya seperti belalang, dan mereka bergegas menuju tentara Tang. Kedua belah pihak melancarkan pertempuran sengit. Perang ini telah mengubah warna dunia dan matahari dan bulan. Aura pembunuhan yang mengerikan telah menutupi matahari. Pada saat ini, hanya ada pembunuhan di sini, selain pembunuhan atau pembunuhan. Di langit, pertempuran itu sengit. Dalam pertempuran sengit, banyak orang jatuh ke dataran besar di bawah seperti burung dengan sayap patah. Dan di dataran besar di bawah, ada juga mayat di mana-mana, darah mengalir ke sungai, semua jenis tunggul dan lengan patah ada di mana-mana, dan pemandangannya benar-benar mengerikan. Tentara dari kedua belah pihak bertempur dengan panik, dan pemandangan tragis membuat banyak praktisi yang menyaksikan pertempuran di langit merasa mati rasa di kulit kepala dan jantung berdebar-debar. Tentu saja, ini hanya awal dari perang, dan acara utama masih akan datang, karena pertempuran sebelumnya dilakukan oleh Douzun dan pembangkit tenaga listrik di bawah Douzun, sedangkan pembangkit tenaga listrik Douseng di kedua belah pihak belum berpartisipasi dalam pertempuran perang. Dan Kingxi memimpin banyak pembangkit tenaga listrik Douseng untuk berhadapan dengan pembangkit tenaga listrik Douseng Dali dari jauh. Setelah bertahun-tahun pembangunan, Datang telah memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Douseng, dan dalam hal jumlah, mereka benar-benar membanjiri kerajaan Dali. Duan Heyu, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kalau tidak, begitu kita mengambil tindakan, kerajaan Dali pasti akan hancur, dan begitu kerajaan Dali hancur, aku akan membantai kota itu selama 3 hari di kota Dali, kata Dan Kingxi mengancam. Dan Kingxi, ancamanmu tidak berguna bagiku. Tidakkah kamu ingin bertarung? Aku akan bersama Duan Heyu, menghadapi ancaman Dan Kingxi. Duan Heyu masih berkata dengan tenang. Ayo pergi bersama, ambil Dali sebelum gelap hari ini, dengan lambaian tangan Dan Kingxi. Dia memimpin banyak pembangkit tenaga listrik Douseng dan bergegas menuju Douseng kerajaan Dali seperti kilat. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit pecah di langit. Pertempuran antara orang-orang suci yang bertarung sudah menghancurkan bumi. Belum lagi pertempuran antara begitu banyak orang suci yang bertarung, begitu kuat, benar-benar sangat menakutkan, sangat menakutkan. Di langit di atas dataran besar ini, pertempuran hebat dan tak tertandingi dimulai, boom, boom, boom. Di langit, energinya vertikal dan horizontal, semangat juang membubung ke langit, dan energinya meledak terus-menerus. Di langit, tentara Tang dan tentara Dali telah memulai pertempuran tragis. Seluruh langit telah dipenuhi dengan lingkaran pertempuran yang sangat kacau. Pembangkit tenaga listrik di kedua sisi juga dikirim pada saat ini. Pertempuran berlanjut di langit. Kedua belah pihak bertempur secara tragis, dan seringkali beberapa orang kuat kehilangan tangan mereka dan ditangkap oleh pihak lain dan terbunuh dengan satu pukulan. Dan bahkan beberapa orang kuat Douzun tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Satu yang tidak beruntung dikelilingi oleh lebih dari selusin orang-orang dari sisi lain pada saat yang sama. Konsekuensi seperti itu, secara alami, itu adalah akibat langsung dari cedera serius dan mundur. Bahkan jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang terbunuh di tempat. Meskipun jumlah orang suci yang bertarung di sisi negara Dali tidak sebagus Kekaisaran Tang, pembangkit tenaga listrik di negara Dali semuanya cukup kuat, memenggal polonium musuh yang tak terhitung jumlahnya. Pusat kekuatan Kekaisaran Tang, selain Dan Kingxi dan Bai He, tidak terlalu kuat, sehingga kedua belah pihak seimbang untuk sementara waktu. Perang tragis berlanjut, dan sekarang pertempuran antara kedua belah pihak telah memasuki pertempuran putih panas. Mayat-mayat di dataran telah menumpuk setinggi bukit, dan darah merah telah mengalir ke sungai di tanah. Ini jelas tidak berlebihan. Seluruh Great Plain berlumuran darah, diwarnai merah. Ini menunjukkan betapa tragisnya perang ini. Jimat roh bumi, Si, Dan Kingxi berteriak tiba-tiba, melambaikan telapak tangannya. Jimat emas terbang ke udara, dan kemudian langsung menjadi lebih besar, seolah menutupi langit dan bumi, menggantung di udara. Melihat jimat emas di langit, banyak orang menjadi pucat karena takjub, bahkan banyak praktisi yang menonton pertempuran di kejauhan merasa sangat terkejut saat ini. Jimat adalah jimat unik untuk pembudidaya yang berisi kekuatan spiritual Taoisme, dan memiliki kekuatan besar. Yang Zi, melihat Dan Kingxi telah mengorbankan jimat roh bumi, Duan Heyu tidak ragu-ragu segera, sidik jari yang rumit berubah seperti kilat, dan kemudian, jari telunjuk kanannya menunjuk ke jimat roh di langit dan perlahan menekannya. Saat Duan Heyu menekan jarinya, jari cahaya yang sangat besar perlahan muncul dengan energi membunuh yang mengerikan. Dari waktu ke waktu,
jari-jari besar yang ringan mengungkapkan fluktuasi energi yang berdebar-debar, menyapu dunia dengan kekuatan yang luar biasa. Paksaan energi yang menakutkan mengejutkan dunia, menyebabkan banyak praktisi merasa sangat ngeri, dan mereka semua mundur. Kekuatan jari yang ini, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik Douseng, harus menghindari bagian depannya untuk sementara. Keluarga Duan memiliki dua keterampilan bertarung yang hebat, yaitu satu jari yang dan pedang ilahi 6 meridian. Kedua keterampilan bertarung ini sangat kuat, dan Duan Heyu langsung menggunakan jari yang ketika dia melihat jimat roh bumi pihak lain. Tetapi melihat cahaya keemasan dari jimat roh bumi bersinar, cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari jimat roh bumi, menutupi langit dan menutupi tanah. Siapapun yang terkena cahaya keemasan akan terluka parah atau pensiun, atau mereka akan jatuh dan mati. Beberapa orang kuat dengan kekuatan rendah ditembak oleh cahaya keemasan dan langsung meledak sampai mati. Tentara Dali menderita banyak korban, dan tentara yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh cahaya keemasan itu. Pada saat ini, jari yang diprovokasi oleh Duan Heyu juga membawa kekuatan menghancurkan langit, dan meraung pada jimat roh bumi di langit. Di mana jari cahaya besar lewat, ruang retak, dan fluktuasi mengerikan yang tak terlukiskan menyapu dunia, tetapi semua orang yang terkena fluktuasi kekuatan yang kuat ini jatuh ke kematian mereka. Ledakan, suara memekakkan telinga bergema dengan sia-sia, jimat roh bumi di langit meledak, dan kecemerlangan emas yang menyilaukan mengalir, dan tiba-tiba tentara yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka dalam fluktuasi energi yang mengerikan. Gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba tersapu dari langit, dan jeritannya tidak ada habisnya, dan banyak orang dimuntahkan dan mati oleh gelombang udara yang menakutkan. Setelah konfrontasi singkat antara Dan Qingxi dan Duan Heyu, Dan Qingxi memimpin beberapa orang kuat untuk mundur dengan cepat. Setelah mundur lebih dari 100 mil, dia tiba-tiba berteriak ke benteng Yanmen, pasukan Ksatria Naga, jangan keluar saat ini, kapan akan menunggu? Mengaum, mengaum, mengaum. Saat Dan Qingxi berteriak, di bagian langit dan bumi ini, naga yang perkasa tiba-tiba mengguncang langit, dan suara auman naga yang menghancurkan bumi bergema. Segera, banyak orang merasa ngeri melihat sejumlah besar naga panjang naik ke langit dari benteng Yanmen dan menyerang tentara Dali dengan cara yang perkasa. Ada ratusan naga panjang di grup ini. Naga panjang ini termasuk naga bumi, subnaga, naga raksasa, naga suci, dan jenis naga panjang lainnya. Di belakang setiap naga panjang, ada ksatria naga yang kuat. Melihat para ksatria naga yang perkasa datang, para prajurit tentara Dali merasa sedih. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dinasti Tang akan memiliki pasukan ksatria naga yang begitu besar. Tampaknya kerajaan Dali hancur kali ini. Melihat gerombolan naga panjang, semua orang merasa sedikit mati rasa di kulit kepala mereka. Namun, Linglong menyambutnya dengan marah, karena dia menemukan bahwa ksatria naga ini adalah ksatria naga misterius yang melukainya dengan serius 10.000 tahun yang lalu. Ketika Jiu Bai melihat bahwa jenisnya sendiri digunakan sebagai tunggangan, dia juga sangat marah, dan bergegas keluar pada saat yang sama dengan Linglong. Kedua belah pihak tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung berperang. Jiu Bai langsung berubah menjadi tubuh asli Shenlong, dan Linglong juga berubah menjadi ular sanca menelan 9 warna yang besar. Satu naga dan satu ular sanca dengan cepat bergegas menuju kelompok ksatria naga. Pada saat yang sama, banyak pria kuat di negara Dali juga bergegas ke ksatria naga. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit di langit. Di pasukan Dali, kecuali beberapa orang suci yang bertarung, tidak ada orang lain yang menjadi lawan dari ksatria naga. Di bawah serbuan sejumlah besar ksatria naga, tentara Dali menderita banyak korban dan dengan cepat dikalahkan. Namun, kelompok ksatria naga juga menderita banyak korban. Di bawah kekuatan penuh Duan Heyu, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Kingsui, Jiu Bai, Linglong dan pembangkit tenaga listrik lainnya, banyak ksatria naga juga dibunuh oleh mereka. Tubuh naga besar yang terbunuh terus jatuh ke dataran besar di bawah. Pertempuran tragis berlanjut di langit selama 3 jam, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya di antara tentara di kedua sisi. Kabut darah mengambang mewarnai seluruh langit menjadi merah darah, darah kental memenuhi seluruh dunia. Meskipun pasukan Dali lemah, kekuatan klan Xiao dan keluarga Duan semuanya sangat kuat di pasukan Dali. Namun, di bawah kegilaan kerumunan, pasukan ksatria naga secara bertahap dikalahkan, naga panjang yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Setelah seharian pertempuran sengit, kedua belah pihak untuk sementara melakukan gencatan senjata. Dalam pertempuran hari ini, datang tidak menghancurkan Dali, tetapi harga yang harus dibayar oleh kerajaan Dali sangat besar. Lebih dari separuh tentara terbunuh atau terluka. Jika serangan datang masih begitu sengit besok, saya khawatir tentara Dali akan menjadi sulit untuk menolak. Di kamp tentara Tang, seorang pria jangkung duduk di tengah. Seluruh tubuh pria itu memancarkan aura kaisar yang agak agung. Pada saat ini, dia tanpa ekspresi dan menatap orang-orang di bawah dengan dingin. Meskipun pria parubaya itu tidak memiliki napas sedikit pun, tetapi di bawah pengawasan pria parubaya itu,
semua orang di bawah diam dan tidak berani menatap langsung ke pria yang duduk di tengah. Bicaralah, apa yang terjadi? Pasukan kita beberapa kali lebih besar dari kerajaan Dali, dan jumlah Dao Sheng juga jauh lebih besar dari lawan. Dengan barisan yang begitu kuat, kita belum merebut kerajaan Dali. Apalagi, itu juga menyebabkan kerugian serius bagi kami. Guru nasional, bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Pria itu tiba-tiba menamparkan meja dan berkata dengan marah. Ya, Yang Mulia, meskipun jumlah orang suci Dao di kerajaan Dali tidak sebanyak kita, orang suci Dao mereka benar-benar terlalu kuat, dan mereka tidak akan mati dalam pertempuran. Jadi, dan Kingxi, yang sedang duduk di bagian bawah, dijelaskan. Ternyata pria yang duduk di tengah adalah Tang Haotian, Raja Kekaisaran Tang. Setelah Dan Kingxi pergi ke Benteng Yanmen, Tang Haotian juga berangkat ke Benteng Yanmen pada waktu yang hampir bersamaan. Di satu sisi, dia datang untuk menyerang kerajaan Dali, dan di sisi lain, dia juga mendapat kabar bahwa makam Kaisar kuno Tuo She akan segera lahir di tanah kuno Hong Huang. Kaisar kuno Tuo She pernah meninggalkan legenda tak berujung di Genesis Qi kontinen, makamnya secara alami sangat menarik. Bahkan Tang Haotian, Kaisar dinasti Tang, sangat tersentuh. Dan yang lebih penting, makam Kaisar kuno Tuo She sangat mungkin melibatkan makam Kaisar. Kemunculan Emperor's Mausoleum pasti akan mengejutkan dan membuat banyak orang tergila-gila. Mausoleum Kaisar dibangun dari Mausoleum Dao Di yang tak terhitung jumlahnya, dan godaannya begitu besar sehingga bahkan beberapa Dao Di mau tidak mau ingin ikut bersenang-senang. Oleh karena itu, begitu Tang Haotian mendengar berita tentang kelahiran Kaisar Tuo She yang akan segera terjadi, dia segera bergegas. Pada saat ini, ketika Tang Haotian mendengar kata-kata Dan Kingxi, dia segera berkata dengan marah, "Omong kosong, Anda benar-benar menumbuhkan ambisi orang lain dan menghancurkan prestise Anda sendiri. Yang Mulia, tenangkan amarahmu. Aku berjanji, besok aku akan menaklukkan kerajaan Dali." Melihat kemarahan Tang Haotian, Dan Kingxi berkata dengan cepat. "Baiklah, bagus, saya secara pribadi akan mengawasi pertempuran besok. Jika Anda masih tidak dapat menangkap Dali besok, Anda akan datang menemui saya." Tang Haotian mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Ya," Dan Kingxi menjawab dengan keras. Ketika Tang Haotian dan yang lainnya sedang bernegosiasi di barak datang, barak Dali dipenuhi dengan kesuraman dan kesuraman. Banyak orang kuat terdiam dan wajah mereka sangat jelek. Dalam pertempuran hari ini, meskipun tentara Dali nyaris tidak menahan serangan tentara Tang, kerugiannya cukup serius, dan tentara Dali menderita kerugian besar. Duan Heyu, saya sangat berterima kasih kepada Xiao Clan atas bantuan besar mereka. Anda juga telah melihat bahwa tentara Dali menderita kerugian besar dalam pertempuran hari ini. Jika bala bantuan besok dari Han Besar belum tiba, maka negara Dali tidak akan bisa bertahan, kata Duan Heyu dengan wajah sedih. Yang Mulia, jangan khawatir, pasukan datang juga telah rusak parah dalam pertempuran hari ini, dan seharusnya tidak menyerang lagi dalam waktu singkat. Bahkan jika datang diluncurkan lagi besok, tidak akan mudah bagi datang untuk menghancurkan Dali. Liu Xiaohui segera terhibur. Kata yang bagus, pada saat ini, ada tawa hangat di udara, dan dua sosok muncul di barak. Xiao Yan, melihat kedua sosok itu, banyak orang langsung berteriak kegirangan. Salah satunya adalah Xiao Yan. Orang yang berdiri di samping Xiao Yan adalah seorang biarawan botak dengan jubah biarawan. Melihat Xiao Yan tampak aman dan sehat, Liu Xiaohui, Nalan Kingsway, Xiao Yao dan yang lainnya semua berdiri dengan gembira di wajah mereka. Sebelumnya, semua orang khawatir tentang keselamatan Xiao Yan, tetapi pada saat ini, hati semua orang yang menggantung benar-benar dilepaskan. Duan Heyu juga bangkit dari tempat duduknya, menghampiri Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah saudara Xiao Yan. Kali ini, klan Xiao membantu kerajaan Dali untuk melawan Tang besar bersama-sama." Duan Heyu sangat berterima kasih. "Kakak Duan serius. Sebenarnya, saya membantu negara Dali berperang melawan dinasti Tang, tidak sepenuhnya untuk Dali, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Anda tidak tahu, saya memiliki kebencian yang besar dengan Kaisar dinasti Tang. Di sana adalah Akun, kamu harus memiliki perhitungan yang baik dengannya." Xiao Yan tersenyum ringan pada Duan Heyu. "Siapa ini?" Duan Heyu tiba-tiba melihat biksu berkepala botak berjubah kuning di samping Xiao Yan, dan bertanya pada Xiao Yan. Pada pandangan pertama, biksu itu tampak biasa-biasa saja dan tampak sangat biasa, tetapi Duan Heyu samar-samar bisa merasakan bahwa biksu di depannya sangat kuat. "Ini Bodhidharma, dia adalah murid kuil Dalin yang paling menonjol." Xiao Yan menjelaskan Polonium kepada semua orang sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang yang hadir kagum. Kuil Dalin adalah salah satu dari 8 tempat suci untuk berkultivasi, dan sangat terkenal di benua asal Qi, dan orang di depannya ternyata adalah murid kuil Dalin yang paling menonjol, jadi tentu saja dia bukan orang yang sederhana. "Xiao Yan, mengapa kamu bersama Bodhidharma?" Liu Xiaohui bertanya sambil tersenyum. "Sebenarnya, saya tiba di wilayah prasejarah kuno beberapa hari yang lalu. Saya menemukan sesuatu yang tidak biasa di wilayah kuno, jadi saya bertanya tentang situasi di wilayah kuno. Kami kebetulan bertemu Bodhidharma,
dan kami berdua berjalan bersama, Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Saudaraku, katakan padaku dengan cepat, bagaimana situasi di alam prasejarah kuno, Xiao Yao tiba-tiba menyela. Baru-baru ini, pasukan utama telah datang ke tanah kuno gurun prasejarah. Ada 1 aula, 3 paviliun, 6 jalur dan 8 tempat suci. Saya khawatir selain dari paviliun abadi, pasukan utama lainnya telah mengirim banyak kekuatan besar. Tidak hanya itu, kultivasi yang tak terhitung jumlahnya orang-orang berkumpul di wilayah prasejarah kuno setiap hari, dan sekarang wilayah kuno itu sangat ramai, kata Xiao Yan perlahan. Selain itu, saya juga mendapat berita penting, yaitu, Tang Haotian telah datang ke benteng Yanmen. Agaknya dia juga di sini untuk makam Kaisar kuno Natuo She. Setelah jeda, Xiao Yan melanjutkan. Mendengar ini, ekspresi semua orang sedikit berubah, dan Duan Heyu berkata dengan cemas, bagaimana dengan itu? Besok, jika Tang Haotian secara pribadi memimpin pasukannya untuk menyerang benteng Jiayu, saya khawatir pasukan dali saya tidak akan dapat mempertahankannya. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk ringan dan tersenyum percaya diri. Makam Kaisar kuno Tuo She akan segera muncul. Tang Haotian pasti akan menghancurkan kerajaan Dali sebelum makam Kaisar kuno Tuo She muncul, sehingga dia bisa memasuki Kaisar kuno Tuo She dengan ketenangan pikiran. Karena itu, besok, pasukan Tang pasti akan menyerang Dali dengan seluruh kekuatannya. Namun, Saudara Duan, jangan panik, karena pertempuran ini akan terjadi cepat atau lambat. Sebaiknya kita mulai duluan. Lebih baik menyerang dulu. Duan Heyu sedikit terkejut dan bertanya dengan tidak jelas. Malam ini, kami menyerang Tang Ying di malam hari dan menghancurkan Tang Ying sepenuhnya, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh. Menyerang Kam Tang di malam hari, Duan Heyu dikejutkan oleh kata-kata Xiao Yan. Menyerang Kam Tang di malam hari bukanlah masalah sederhana. Ada banyak orang kuat di Kam Tang. Pergi menyerang Kam Tang di malam hari seperti mengirim kematian. Tidak ada perbedaan. Ya, itu adalah serangan malam di Kam Tang. Hari ini, tentara Dali menderita banyak korban. Sersan Tang tidak akan pernah membayangkan bahwa tentara Dali akan menyerang Kam Tang di malam hari, tepat pada waktunya untuk mengejutkan dan mengalahkan Tang, tentara dalam satu gerakan. Nada suara Xiao Yan tegas. Sejauh menyangkut pasukan kita, bahkan jika kita diam-diam menyerang pasukan Tang, tidak mungkin berhasil. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Liu Xiaohui sedikit khawatir tentang Xiao Yan. Saran. Saya sudah mempertimbangkan hal ini. Saya telah mencapai niat kerjasama dengan Raja Aotian dan Raja Xiaotian dari datang. Selama saya menghancurkan slip giok ruang angkasa, mereka akan mengirim pasukan pada saat yang sama untuk bekerja sama dengan kami untuk menyerang militer datang. Pada saat itu, pasukan kami menyerang dari barat, pasukan Raja Aotian menyerang dari selatan, dan pasukan Raja Xiaotian menyerang dari utara. Jika ketiga pasukan menyerang tentara Tang pada saat yang bersamaan, pasukan Tang akan lengah, Xiao Yan menjelaskan kepada orang banyak. Raja Aotian dan Raja Xiaotian datang juga warga negara datang. Bagaimana mereka bisa membantu negara Dali untuk menyerang kerajaan datang? Setelah mendengarkan analisis Xiao Yan, Duan Heyu masih merasa bahwa masalah ini agak tidak dapat diandalkan. Sedikit khawatir otentik. Saudara Duan, Anda tidak tahu, sejak Tang Haotian melancarkan kudeta bertahun-tahun yang lalu dan memenangkan tahta dinasti Tang, Tang Haotian telah menindas Raja Aotian dan Raja Xiaotian di mana-mana. Kemudian, Tang Haotian mengirim mereka langsung ke perbatasan. Ini dua orang mereka sudah lama membenci Tang Haotian, jadi mereka bisa dipercaya. Xiao Yan menjelaskan. Oke, karena kamu bilang kamu bisa mempercayainya, maka kita akan menyerang kamu musuh di malam hari. Sekarang mari kita rencanakan rencana spesifik. Duan Heyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkumpul dengan banyak pria kuat untuk membahas rencana aksi tertentu. Malam itu gelap dan berangin, dan langit tertutup awan gelap, mengungkapkan rasa depresi. Angin menderu-deru, seperti menyanyikan lagu sedih. Di atas tembok kota, sekelompok orang dengan ekspresi bermartabat disembunyikan di malam yang tebal. Pada saat ini, kegilaan muncul di wajah semua orang, melihat kehampaan gelap yang tak berujung. Mereka tampaknya telah melihat adegan tragis pertarungan yang kacau. Bulan gelap dan angin kencang, malam ini tidak ditakdirkan untuk menjadi malam biasa. Dalam operasi ini, seluruh pasukan Dali dikirim, dan memiliki momentum untuk menghancurkan kapal dan menenggelamkan kapal. Di sisi Dali, ada douseng yang kuat seperti Xiao Yan, Duan Heyu, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Jiu Bai, Ling Long, Nalan Kingsway, serta beberapa douseng dari keluarga Duan, serta beberapa douseng, penatua Akademi Seinan. Di sisi mereka, ada lebih dari selusin orang di douseng saja. Barisan seperti itu dapat digambarkan cukup menakutkan. Ayo pergi semuanya, berdiri diam di tembok kota, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Xiao Yan menempati posisi dominan mutlak dalam rencana aksi ini, bahkan Duan Heyu, Raja Dali, harus mematuhi perintah Xiao Yan. Xiao Yan memimpin dan terbang keluar dan terbang menuju benteng Yanmen.
Setelah itu, Duan Heyu, Liu Xiaohui dan yang lainnya juga mengikuti dengan cermat. Di belakang, sersan Dali yang tak terhitung jumlahnya terbang ke benteng Yanmen yang diduduki oleh tentara Tang. Ada dataran besar antara benteng Jiayu dan benteng Yanmen, tetapi jarak dataran besar ini dapat dicapai dalam sekejap mata di bawah kecepatan yang sangat menakutkan dari semua orang. Membunuh, membunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Tiba-tiba, suara pembunuhan mengguncang langit, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju benteng Yanmen. Tentara Dali berada di benteng Yanmen, bergegas dengan panik, dan sersan dinasti Tang terbunuh dan terluka berkali-kali. Tentara Kekaisaran Tang tertangkap basah oleh tentara Dali karena konfrontasi mereka yang tergesa-gesa, dan benteng Yanmen dengan cepat dibobol. Tentara Dali menyerang barak datang. Pada saat yang sama, suara pembunuhan dari utara dan selatan juga menakutkan, dan bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju kamp militer datang. Untuk sementara waktu, medan perang ada di mana-mana di kamp tentara Tang. Meskipun ada sejumlah besar tentara datang, mereka dikepung oleh tentara tiga arah saat ini, dan tentara datang telah menjadi kacau dan kehilangan semangat juang mereka. Pertempuran kacau terjadi, waktu berlalu sedikit demi sedikit, perang berlanjut, dan banyak orang jatuh dalam perang yang kacau ini. Karena mereka yang berpartisipasi dalam perang ini semuanya kuat dan berkuasa, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan selamat dari perang. Bahkan seorang Dou Sheng, jika dia secara tidak sengaja dikepung oleh beberapa Dou Sheng pada saat yang sama, itu hanya akan menjadi akhir dari kejatuhan. Pertempuran ini bahkan lebih tragis daripada pertempuran di siang hari. Dou Qi ada di udara, dan energinya mengamuk, dan kecemerlangan energi yang menyilaukan menerangi seluruh langit malam. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, darah mengalir ke sungai, dan mayat ada di mana-mana. Pada saat ini, barak Kekaisaran Tang telah menjadi api penyucian di bumi. Di awal pertempuran, Xiao Yan memimpin pasukan klan Xiao, dan bergegas menuju kamp tentara Tang dengan kecepatan kilat. Targetnya adalah Tang Haotian. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri kembali ke kota suci dinasti Tang hari ini, akan sangat sulit bagi Xiao Yan untuk membunuhnya lagi. Tang Haotian mengadakan pertemuan militer untuk banyak tentara ketika dia tiba-tiba mendengar suara pembunuhan di luar barak. Ekspresinya sedikit berubah, dan kemudian dia menjadi marah dan berkata dengan keras, "Siapa yang berani menyerang barak kita?" Sejak dia menduduki tahta dinasti Tang, dia telah memimpin pasukannya untuk melakukan ekspedisi dari selatan ke utara. Dia belum pernah melihat orang yang begitu berani menyerang kamp militernya. Wajahnya sedikit menjadi gelap, dia melambaikan telapak tangannya, dan berkata dengan murung, "Ayo, biarkan aku keluar dan melihat-lihat." Setelah meninggalkan barak, melihat api di barak datang, sosok yang tak terhitung jumlahnya telah bertarung bersama, dan ledakan energi seperti guntur terus bergema. Pada saat ini, Xiao Yan, Xiao Yao, Nalan Kingsui, Duan Heyu, Ji Ubai, Linglong dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga bergegas. Kemudian, dia berdiri dengan tenang di kehampaan di depan Tang Haotian. "Tang Haotian, Bingxin mati karena kamu. Kita harus menyelesaikan akun ini." Melihat Tang Haotian dengan dingin, mata Xiao Yan melonjak dengan niat membunuh, dan minuman dingin bergema perlahan seperti guntur yang bergulir. "Siapa aku? Ternyata kamu. Anjing yang berduka, aku tidak berharap kamu punya nyali untuk kembali untuk membalas dendam untukku. Terakhir kali, aku membiarkanmu melarikan diri, karena kamu berani kembali. Kali ini, aku akan menerima hidupmu." Menatap dingin pada Xiao Yan di langit, Tang Haotian mencibir. Ketika Xiao Yan masih Douzong, Tang Haotian adalah puncak Douzun. Sekarang setelah bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan Tang Haotian telah melampaui Dou Sheng. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa berbakat Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk melampaui dia dalam waktu yang singkat. "Jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak pantas mendapatkannya." Xiao Yan tersenyum dingin. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Tang Haotian sekarang, dengan begitu banyak kartu truf, dia tidak lagi takut pada siapapun di bawah Dou Di. "Sungguh anak yang gila, hari ini, tidak ada di antara kalian yang ingin pergi hidup-hidup." Tang Haotian berteriak dengan dingin. "Jika kamu ingin bertarung, mengapa ada begitu banyak omong kosong?" Liu Xiaohui di samping mendengus dingin, dan kemudian berubah menjadi bayangan merah dan bergegas menuju Dan Qingxi. Pertempuran antara Kekaisaran Tang dan pusat kekuatan puncak kerajaan Dali dimulai sekarang. Di langit yang gelap, semburan cahaya terang meletus dari waktu ke waktu, menerangi seluruh langit malam. Fluktuasi energi yang mengerikan, melonjak dan perkasa. Cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras di langit, dan pemaksaan energi yang berdebar-debar membuat seluruh dunia bergetar dan bergetar. Pada saat ini, kekuatan Tang yang dipimpin oleh Tang Haotian dan Dan Qingxi dan pembangkit tenaga listrik Dali yang dipimpin oleh Xiao Yan dan Duan Heyu sudah bertarung dengan sengit bersama-sama. Kedua belah pihak bertempur tak terpisahkan dan tragis. Kematian Bingxin, dalam analisis terakhir, adalah karena keserakahan sementara Tang Haotian. Setiap kali dia memikirkan kematian Bingxin, Xiao Yan memiliki perasaan yang menyayat hati.
Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Bingxin mati karena Tang Haotian, dia hanya bisa menggunakan darah Tang Haotian untuk menghapus kebencian ini. Memikirkan kematian tragis Bingxin, Xiaoyan merasakan sakit yang menyayat hati. Kerinduannya pada Bingxin selama beberapa tahun akhirnya meledak pada saat ini, dan dia hanya bisa melolong sedih. Gelombang suara bergulir, seperti guntur yang teredam, menyapu seluruh kam militer datang, dan seluruh dunia bergetar. Pada saat ini, aura pembunuh Xiaoyan sangat menakjubkan. Liu Xiaohui sudah bertarung dengan Dan Qingxi secara menyeluruh. Kekuatan antara kedua belah pihak yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi dengan satu gerakan membuat orang merasakan jantung berdebar. Di sisi lain, Xiaoyan bertarung sengit dengan Tang Haotian di langit. Setelah bertahun-tahun, kekuatan Tang Haotian juga meningkat pesat. Menurut tebakan Xiaoyan, kekuatan Tang Haotian mungkin telah mencapai puncak Douseng tingkat ketiga, dan dia lebih kuat dari Xiaoyan. Tapi Xiaoyan tidak takut, dan energi menakutkan terus membombardir. Dalam radius beberapa meter di sekitarnya, energi itu kuat, dan energinya melonjak. Energi mengerikan terus membombardir Tang Haotian. Namun, Tang Haotian juga cukup kuat. Menghadapi fluktuasi energi yang menghancurkan langit dan bumi, dia tidak menghindar sama sekali. Dia juga menggesek dengan kekuatan yang tak tertandingi dan menamparkan Xiaoyan secara langsung. Boom, 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 ledakan seperti guntur terus muncul di antara langit dan bumi. Dan malam itu diterangi oleh kecemerlangan energi yang menyilaukan, dan ruang itu terus-menerus hancur pada konfrontasi beberapa pembangkit tenaga listrik. Suara besar yang mengejutkan itu dapat terdengar dengan jelas hingga ribuan mil. Pertempuran di sini secara alami menarik perhatian berbagai kekuatan yang ditempatkan di wilayah kuno prasejarah terdekat. Tiba-tiba ada ledakan fluktuasi spasial di langit, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya datang ke langit di atas dunia ini untuk menyaksikan pertempuran di sini. Tang Haotian, kamu mati untukku. Segel di tangan Xiaoyan terus berubah, dan saat segel berubah menyilaukan, raungan memekakkan telinga juga keluar dari mulut Xiaoyan. Gelombang suara bergulir, seperti guntur, mengejutkan orang. Gelombang suara jiwa yang menakutkan menyapu Tang Haotian dengan kecepatan yang melampaui cahaya. Menghadapi Tang Haotian yang kuat, Xiaoyan mengeluarkan raungan dan langsung menunjukkan keterampilan bertarung sonik seperti Huang Kuantian, Fury. Merasakan kengerian keterampilan bertarung sonik Xiaoyan, kulit Tang Haotian sedikit berubah. Hampir pada saat yang sama ketika Xiaoyan menampilkan Huang Kuantian, Fury, mulut Tang Haotian juga memancarkan gelombang suara jiwa yang keras. Auman Iblis, gelombang suara jiwa substantif yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mulut Tang Haotian, dan segera berubah menjadi panah gelombang suara yang tak terhitung jumlahnya, menyapu luar biasa, bertabrakan dengan keras dengan dampak jiwa marah Huang Kuantian. Wow, gelombang suara jiwa keduanya bertabrakan dengan keras. Untuk sementara waktu, di langit malam yang hitam, gelombang suara jiwa yang luar biasa tersapu. Di bawah gelombang suara jiwa ini, banyak pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menyaksikan pertempuran menjadi pucat, dan seteguk darah menyembur keluar. Ketika mereka keluar, mereka segera mundur dengan wajah ngeri. Hanya riak gelombang suara yang mengejutkan mereka menjadi luka serius. Dapat dilihat betapa menakutkannya kekuatan gelombang suara jiwa ini. Setelah dua gelombang suara jiwa bertarung, kedua belah pihak mundur dengan keras. Tang Haotian memuntahkan seteguk darah, dan segera menatap Xiaoyan dengan murung. Bagaimana orang ini menjadi begitu kuat? Setelah pertarungan singkat tadi, Tang Haotian sedikit terkejut menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat Douseng tingkat ketiga. Saat itu, ketika dia berada di puncak Douzun, yang terakhir hanyalah Douzong kecil. Namun, setelah beberapa tahun yang singkat, kekuatan yang terakhir telah samar-samar menyusulnya. Tang Haotian merasa tidak mau di hatinya, dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya bahwa bakat anak ini hampir seperti iblis. Bahkan jika dia melihat seluruh benua timur, Xiaoyan jelas merupakan keberadaan yang sangat baik. Sekarang dia masih memiliki kekuatan untuk bersaing dengan yang terakhir. Jika yang terakhir dibiarkan berkembang dengan bebas, pada waktunya, dia pasti tidak akan menjadi lawan yang terakhir. Karena itu, hari ini, dia harus membunuh Xiaoyan. Memikirkan hal ini, aura yang tak tertandingi meledak dari Tang Haotian lagi. Tang Haotian melangkah ke udara, dan tubuhnya menghilang dari udara tipis. Muncul lagi, itu sudah di depan Xiaoyan, dan energi yang perkasa dan tak tertandingi segera menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan mencibir, tetapi tidak segera menghindar, dan bergegas menuju Tang Haotian. Kedua belah pihak bertarung bersama lagi di langit. Xiaoyan dan Tang Haotian bergerak cepat di udara, terjerat seperti dua cahaya dan bayangan, bertarung dengan sengit, di kerumunan yang menyaksikan pertempuran, kecuali beberapa orang yang sangat kuat, yang lain tidak bisa melihat gerakan mereka sama sekali. Rasakan saja gelombang mengerikan dari energi mengamuk di dunia ini. Tang Haotian tidak ingin menghancurkan benteng Yanmen dan Tang Ying. Melihat bahwa gunung-gunung di bawahnya hancur seperti bukit pasir, dia terbang tinggi ke langit,
memimpin pertempuran antara dia dan Xiao Yan ke ketinggian 1 kilometer di udara. Angin bergelombang, energi melonjak, dan kekuatannya dahsyat. Pertempuran yang menghancurkan dunia semacam ini menghancurkan bumi, sama seperti pertempuran para dewa. Sementara Xiao Yan dan Tang Haotian sedang bertarung, banyak kekuatan besar klan Xiao juga bertarung sengit dengan Dou Sheng dari Tang Besar, Liu Xiaohui, Xiao Yao, Nalan Kingsway, Jiu Bai, Ling Long, Duan Heyu. 6 orang ini semuanya sangat kuat. Meskipun orang suci yang bertarung di Dali tidak sebanyak dinasti Tang, 6 orang ini bekerja sama untuk melawan dinasti Tang sendirian. Lebih dari selusin orang suci yang bertarung, apalagi tidak dirugikan. Melihat bahwa 6 orang suci yang bertarung di Dali mampu mencapai lebih dari selusin orang yang bertarung di dinasti Tang, para praktisi yang menyaksikan pertempuran itu sangat terkejut. Ke-6 orang ini benar-benar menakutkan, dan kekuatan yang mereka tunjukkan jauh melampaui level mereka sendiri. Di antara orang-orang ini, Duan Heyu adalah yang paling kuat, dan dia menggunakan bentuk terkuat dari 6 Meridian Excalibur, 6 pedang samsara, secara ekstrim, tetapi melihat 6 pedang Qi yang bersinar, membentuk-bentuk cincin di depannya, samar-samar, ada sentuhan reinkarnasi, dari pusat 6 pedang Qi, menyebar keluar. Reinkarnasi 6 pedang, Duan Heyu mengeluarkan minuman bening, telapak tangannya terbanting ke kekosongan di depannya, 6 pedang Qi berputar dengan cepat, dan seberkas cahaya yang menyilaukan keluar dari 6 pedang Qi. Dan kemudian, seperti pilar menembus langit, menghadap ke langit musuh menyerbu pergi. Sinar cahaya yang menyilaukan itu sangat cepat, secara langsung melampaui kecepatan cahaya, dan tidak ada musuh yang diizinkan untuk menghindar. 1 Dou Sheng, lebih dari 20 Dou Zun dan 50 Dou Zong dari dinasti Tang langsung disambar oleh sinar cahaya, pukul, dan siapapun yang terkena langsung ditusuk oleh berkas cahaya, dan lubang darah dengan ukuran yang sama dengan berkas cahaya muncul, darah melonjak, kabut darah menguap, dan organ-organ internal mengalir keluar dari lubang darah, dan penampilannya sangat menakutkan. Duan Heyu terus menampilkan keterampilan bertarung yang kuat ini, dan di bawah keterampilan bertarung ini, pembangkit tenaga getang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke kematian mereka. Nalan Kingsway, di sisi lain, berjalan di atas kursi giok teratai, memegang pedang panjang, dan berlari dari kiri ke kanan di antara orang banyak, 10 kelopak teratai berayun-ayun di tubuhnya seperti 10 pisau tajam. Dia dikelilingi oleh kecemerlangan cahaya bulan yang menyilaukan, tetapi semua pria kuat yang masuk dalam radius tubuhnya semuanya hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan penuhnya, musuh yang tak terhitung jumlahnya mati di tangannya. Selain itu, Jiu Bai, Ling Long, dan Liu Xiaohui semuanya sangat kokoh, bergegas dengan panik di antara kerumunan. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai tragis dan tragis, sehingga banyak praktisi yang menonton pertempuran tidak tahan untuk melihat secara langsung, dan mereka diam-diam terkejut. Bang, suara keras lainnya keluar. Di langit, Tang Haotian dan Xiao Yan membuat penyesalan yang keras lagi, dan fluktuasi energi yang mengerikan segera tersapu. Tiba-tiba, celah emas di ruang muncul di depan Tang Haotian, dan kemudian menyebar ke arah Xiao Yan secepat kilat, mencoba menelan Xiao Yan ke dalamnya. Menghadapi retakan ruang yang menyebar dengan cepat, Xiao Yan menghentakkan kakinya bersama-sama, meninggalkan bayangan di kehampaan, menghindari celah ruang yang besar. Namun, pada saat ini, Tang Haotian tiba-tiba berteriak, dan celah besar di ruang melonjak dengan kecepatan yang melampaui cahaya, menelan Xiao Yan dalam sekejap, dan kemudian dia sendiri mengikuti. Penonton di langit ngeri, Tang Haotian benar-benar menggunakan dunia batin untuk bertarung. Ini setara dengan fakta bahwa satu orang harus mati di antara dia dan Xiao Yan. Saya khawatir jika kedua belah pihak tidak mati, pertempuran akan terjadi, tidak bisa berhenti sama sekali. 2 pembangkit tenaga listrik Dou Sheng tingkat ketiga yang besar benar-benar menghilang di depan semua orang, dan tidak ada yang tahu kapan mereka akan memutuskan untuk mati. Tetapi para praktisi yang menyaksikan pertempuran tidak berniat untuk pergi, dan terus tinggal di langit untuk menyaksikan pertempuran orang lain. Pertempuran tragis ini berlangsung sepanjang malam, dan pasukan Datang dan Dali menderita banyak korban, dan kedua belah pihak menderita banyak korban, di bawah serangan gabungan tentara Dali, tentara Tang Haotian dan tentara Tang Xiaotian. Setelah malam pembunuhan brutal, tentara Tang benar-benar dikalahkan. Untuk hasil ini, banyak penonton cukup terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, pasukan Datang yang tak terkalahkan di benua timur akan dikalahkan oleh kerajaan Dali yang kecil, dan kekalahan itu sangat menyedihkan. Dalam pertempuran ini, pasukan kerajaan Datang meninggal 8 hingga 9 dari 10, dan hanya sejumlah kecil orang yang berhasil melarikan diri, dan Kingxi tewas dalam pertempuran, dan Tang Haotian dan Xiao Yan tidak pernah muncul kembali. Namun, setelah pertempuran ini, Kekaisaran Tang yang dipimpin oleh Tang Haotian benar-benar berakhir. Sebagai pemenang, kerajaan Dali juga menderita banyak korban, kecuali beberapa orang suci yang bertarung dengan kuat. Hampir semua yang lain jatuh. Sudah lebih dari setengah bulan sejak perang antara Dali dan Datang.
Tetapi gejolak pertempuran ini belum mereda. Pertempuran ini mengejutkan seluruh dunia kultivasi dan mengejutkan banyak pembudidaya. Setelah perang, banyak pegunungan di seluruh benteng Yanmen runtuh. Puncak yang patah terlihat di mana-mana, ada mayat di mana-mana, seluruh adegan itu sangat tragis. Pada saat ini, perang antara kedua negara hanyalah awal, dan makam Kaisar kuno Tuo She, yang akan segera dibuka, adalah tempat yang benar-benar menarik perhatian dunia. Lambat laun, semua orang mulai mengalihkan perhatian mereka ke wilayah prasejarah kuno. Selama beberapa hari terakhir, telah terjadi serangkaian penglihatan di alam prasejarah kuno, dan terkadang kecemerlangan warna-warni telah muncul di atas alam prasejarah kuno, dan terkadang awan iblis tebal telah muncul di atas alam prasejarah kuno. Penglihatan yang turun dari langit membuat banyak pembudidaya bersemangat, mereka tahu bahwa hari ketika Kaisar kuno Tuo She dibuka tidak lama lagi. Dalam setengah bulan ini, Xiaoyan juga muncul lagi. Ketika dia muncul, dia membawa satu hal, dan itu adalah kepala Tang Haotian. Tidak ada yang tahu pertarungan seperti apa yang dia dan Tang Haotian lalui, tetapi satu hal yang jelas, dia memenangkan pertempuran dengan Tang Haotian. Xiaoyan akhirnya membalaskan dendam Bing Xin dan sepenuhnya membunuh Tang Haotian. Meskipun Tang Haotian terbunuh, Xiaoyan tampaknya tidak terlalu senang. Meskipun Tang Haotian meninggal, Bing Xin tidak dapat dibangkitkan. Setelah beristirahat selama beberapa hari, Xiaoyan mengintegrasikan orang-orang dari klan Xiao dan mulai berbaris ke wilayah prasejarah kuno. Orang-orang dari klan Xiao yang pergi ke tanah kuno Great Wilderness kali ini termasuk Xiaoyan, Liu Xiaohui, Nalan Kingsway, Xiao Yao, Jiu Bai, Linglong, Liu Yan, Fang Han, Del. Barisan seperti itu sudah cukup kuat, bahkan jika mereka menyentuh mereka juga tidak takut dengan kekuatan kelas 1 di daratan. Kelompok Xiao Clan menuju utara sepanjang jalan, terbang cepat, dan segera memasuki wilayah prasejarah kuno. Memasuki alam prasejarah kuno, semua orang menjadi ekstra hati-hati. Meskipun mereka kuat, ada banyak binatang purba yang menakutkan di alam prasejarah kuno, dan kedua, ada banyak pembangkit tenaga listrik lain di alam prasejarah kuno. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap orang untuk berhati-hati dan rendah hati. Ketika kerumunan itu masuk jauh ke dalam alam prasejarah kuno, mereka menemukan bahwa kerumunan itu secara bertahap meningkat, dan setelah tiba, mereka sudah bisa melihat kelompok-kelompok orang banyak, terus menembus jauh ke dalam alam prasejarah kuno. Melihat situasi ini, Xiaoyan dan yang lainnya cukup terkejut. Wilayah kuno dunia kuno ini benar-benar memiliki pesona yang hebat, dan telah menarik begitu banyak orang kuat sekaligus. Dalam beberapa hari terakhir, fenomena abnormal di alam prasejarah kuno telah meletus sangat sering. Kadang-kadang awan berwarna-warni muncul di langit, dan kadang-kadang awan iblis gelap muncul. Selain itu, energi aneh terus muncul dari domain kuno prasejarah. Semua ini menunjukkan bahwa makam Kaisar kuno Tuo She akan segera muncul. Semakin dalam Anda masuk ke alam kuno, semakin kuat energi anehnya, dan semakin banyak orang di sana, mengikuti kerumunan. Setelah maju selama setengah bulan di wilayah prasejarah kuno, kerumunan akhirnya berhenti. Pada saat ini, mereka berada di mulut lembah besar. Lembah ini sangat besar dan berbentuk kipas, dan area ini menjadi lebih kecil saat Anda masuk ke dalam. Melihat ke lembah dari posisi mereka, saya melihat ada kerumunan orang di lembah, dan sosok yang tak terhitung jumlahnya berjalan di lembah. Tenda yang padat tersebar dalam pola acak, dan situasinya seperti kamp militer. Ayo pergi, Xiaoyan memimpin dalam berjalan ke lembah dengan gerakan telapak tangannya. Dia tidak terbang, tetapi berjalan dengan berjalan kaki. Di lembah ini, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang kuat dan aneh itu. Di bawah aksi kekuatan aneh itu, energi dendam di tubuhnya menjadi lambat, dan terkait dengan itu, saya khawatir kecepatannya juga akan terpengaruh. Itu adalah lembah yang aneh. Di lembah ini, bahkan jika Anda bisa terbang, Anda hanya bisa terbang di ketinggian rendah dan tidak bisa terbang tinggi. Sebab, ada lapisan kabut seperti anjing laut di atas lembah ini. Lapisan kabut putih pucat tampaknya hanya memiliki lapisan tipis, tetapi tampaknya benar-benar mengisolasi lembah dari dunia luar. Bahkan matahari tidak dapat menembus kabut yang menyelimuti lembah, menyebabkan seluruh lembah terlihat agak redup. Fakta bahwa Xiaoyan dan rombongannya memasuki lembah secara alami menarik perhatian banyak orang, tetapi ketika mereka melihat barisan kuat Xiaoyan dan rombongannya, banyak orang tidak merasa bahwa mereka melarikan diri, bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Xiaoyan dan yang lainnya datang ke kerumunan, menemukan lereng gunung dengan pemandangan yang lebih baik, dan berhenti, berdiri di lereng gunung. Xiaoyan bertanya, dengan begitu banyak pembudidaya kuat berkumpul di lembah ini, mungkinkah makam legendaris Kaisar kuno Tuo She akan muncul di lembah ini? Liu Xiaohui menjawab, ini tidak diketahui, tetapi dalam 1000 mil, energi adalah yang paling terkonsentrasi di sini, dan penglihatan yang paling sering muncul di langit di atas lembah ini. Lebih penting lagi, lembah ini adalah itu hanya muncul tiba-tiba di akhir zaman, beberapa hari, dan lembah ini tidak ada di sini sebelumnya. Oh, Xiaoyan tiba-tiba menjadi tertarik ketika mendengar ini, merasa bahwa masalah ini menarik. Dia melihat ke kedalaman lembah,
dan melihat bahwa di kedalaman lembah, ada dua puncak 10.000 bilah, menghalangi lembah seperti Optimus Prime. Ada lorong sempit di antara dua puncak gunung. Namun, saat ini, lorong sempit itu telah dipasang dengan segel yang memancarkan cahaya putih. Segelnya rusak. Dapat dilihat betapa kuatnya segel ini. Namun, melihat lorong di antara dua puncak gunung, Xiao Yan merasakan perasaan yang akrab, seolah-olah dia telah membuka beberapa ingatan berdebu, dan dia tiba-tiba berseru, itu benar-benar ada di sana. Ada apa? Tangisan Xiao Yan membuat Liu Xiaohui dan yang lainnya merasa bingung, dan langsung bertanya pada Xiao Yan yang bingung. Bukan apa-apa, kamu tunggu di sini, aku akan melihat lebih dekat bagian itu, kata Xiao Yan acuh tak acuh. Kami akan menemanimu, Liu Xiaohui, Nalan Kingsui, Xiao Yao dan yang lainnya setuju. Baiklah, biarkan Liu Xiaohui, Nalan Kingsui, dan Xiao Yao menemaniku di sana, dan yang lainnya tetap di tempat mereka. Xiao Yan mengangguk ringan, dan segera berjalan menuju bagian terdalam lembah bersama mereka bertiga. Siapa aku? Ternyata Xiao Yan, apakah kamu di sini untuk mati kali ini? Ketika Xiao Yan dan keempatnya mendekati lorong, sebuah cibiran tiba-tiba datang dari kanan depan, dan segera, Xiao Yan dan yang lainnya orang-orang melihat sekelompok orang berjalan ke arah mereka dengan tampang buruk. Melihat sekelompok orang ini, alis Xiao Yan sedikit berkerut, dan ekspresi keempatnya tiba-tiba menjadi dingin. Untuk kelompok orang ini, Xiao Yan dan keempatnya secara alami tahu bahwa mereka adalah orang-orang dari kuil Dewa Perang, dan dua yang memimpin mereka adalah Xing Tian dan Zhan Wuji dari Akademi Dewa Perang. Menurut informasi Xiao Yan, 1 istana, 3 paviliun, dan 8 tanah suci, kecuali paviliun abadi dan dao yang kejam yang dimusnahkan oleh klan Xiao. Pasukan lainnya mengirim orang-orang kuat ke alam prasejarah kuno. Di sini tidak mengherankan melihat Xing Tian dan Zhan Wuji. Apa, Xing Tian, Zhan Wuji? Apakah kamu ingin bertarung sekarang? Kami akan menemanimu. Liu Xiaohui mengangkat alisnya dan berteriak dengan dingin. Apa yang kamu khawatirkan? Ketika makam Kaisar kuno Tuoshe terbuka, apakah kamu takut tidak akan ada pertempuran untuk dilawan? Zhan Wuji mencibir. Pada saat ini, ada beberapa kekuatan yang berkerumun. Bodhidharma juga berada di antara kerumunan, menyapa Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum, kali ini benar-benar hidup. 1 aula, 3 paviliun, 6 jalan, dan 8 tempat suci semuanya telah tiba. Xiao Yan dan Bodhidharma mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian melihat kerumunan yang berkerumun, satu persatu, seperti yang dikatakan Bodhidharma, Paviliun Tianshui, Paviliun Phoenix, Istana Es, Paviliun Tianyi, Jalan Sura, dan Jalan Raksasa, Dao Kehidupan dan Kematian, Dao Kejam, Dao, Kuil Dalin, Istana Yuxiao, Lembah Xiao Yao, Istana Es, Sekte Cixia semuanya datang. 1 aula, 3 paviliun, 6 jalan, dan 8 tempat suci berkumpul di sini. Pertempuran semacam ini hanya akan muncul di konferensi pemuda benua. Sekarang, karena kedatangan makam Kaisar kuno Tuoshe, orang-orang ini telah berkumpul lagi. Bersama-sama. Itu menyenangkan sekarang, bukan? Masing-masing kekuatan ini memandang kerumunan dengan waspada, dan itu berarti mereka akan melakukan sesuatu jika mereka tidak setuju. Kali ini, semua orang datang ke makam Kaisar kuno Tuoshe. Begitu makam kuno Kaisar kuno Tuoshe dibuka, mereka akan menjadi kekuatan musuh. Oleh karena itu, ada permusuhan di antara mereka. Seorang pria jangkung berbaju putih keluar dari kerumunan, dan matanya menyapu kelompok Xiao Yan dengan mata dingin. Akhirnya, matanya terkunci pada Xiao Yan, dan dia mencibir. Apakah kamu Xiao Yan? Xiao Yan mengangguk perlahan. Dia sepertinya menutup mata terhadap permusuhan yang ditunjukkan oleh pihak lain. Dengan senyum hangat di wajahnya, dia berkata sambil tersenyum, saya Xiao Yan. Siapa kamu? Perang es, pria berbaju putih itu mengucapkan kata demi kata, dan siapapun bisa mendengar niat membunuh dan kebencian yang terkandung dalam suaranya yang sedingin es. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Bing Wangtian adalah ayahku, dan Xia Meng yang terbunuh adalah kekasihku. Kamu membunuh Xia Meng, jadi aku akan menggunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada roh Xia Meng di langit. Setelah mendengarkan kata-kata Bing Zhan, ekspresi semua orang di kerumunan menjadi sangat menarik, dan mereka semua terlihat seperti Schadenfreude, dan Xing Tian mencibir pada saat ini, Xiao Yan, tampaknya tidak hanya kuil perang yang menginginkan hidupmu, tetapi orang-orang di Istana Es ingin kamu mati, haha. Dulu ada banyak orang yang ingin aku mati, tapi sekarang aku tidak hidup dengan baik. Siapapun yang ingin menggangguku, Xiao Yan akan mengambil alih. Sekarang, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan menemaniku. Menghadapi pertempuran dua kekuatan kuil dan Istana Es saling menekan secara agresif, tetapi ekspresi Xiao Yan masih tenang. Ketika Xiao Yan dan yang lainnya pergi, Xing Tian dan Bing Zhan tidak menghentikannya, tetapi berjalan maju bersama Xiao Yan. Sekelompok orang segera datang ke lorong sempit, ditutupi dengan lapisan tirai tipis, dan dari waktu ke waktu ada fluktuasi energi yang kuat.
jangan meremehkan tirai cahaya ini. Meskipun ada banyak orang suci yang bertarung kuat di lembah ini, tirai cahaya ini bahkan tidak dapat dipatahkan oleh para suci yang bertarung. Saya khawatir hanya pedang legendaris Kaisar kuno Tuo She yang dapat memecahkannya. Buka dia. Kamu tunggu di sini. Aku akan melihat dulu, menghadapi tirai tipis di depannya. Xiao Yan berkata ringan dengan nalan King Sui, Liu Xiaohui, dan Xiao Yao di sampingnya. Mendengar ini, ekspresi para pembudidaya di sekitar mereka tiba-tiba menjadi cerah, dan banyak dari mereka memiliki ekspresi penghinaan dan penghinaan di wajah mereka. Tirai cahaya penyegel ini sangat kuat, namun, saat berikutnya, senyum di wajah mereka membeku dengan sia-sia, karena mereka ngeri melihat sosok Xiao Yan melintas, dan dia memasuki tirai tipis hampir tanpa halangan, dan menghilang. Ini benar-benar luar biasa. Tirai cahaya penyegel itu tidak berpengaruh pada Xiao Yan sama sekali. Pada saat ini, semua orang yang hadir menjadi lamban. Wajah mereka terkejut dan tidak bisa dipercaya. Bagaimana mungkin? Melihat bagian belakang Xiao Yan memasuki tirai penyegelan cahaya, banyak orang merasa sangat terkejut. Seberapa kuat segel ini? Bagaimanapun, tidak berpengaruh pada Xiao Yan sama sekali. Apa jawabannya? Memasuki tirai cahaya yang disegel, Xiao Yan berjalan melalui jalan kecil, dan pemandangan yang familiar muncul di depannya. Apa yang muncul di depan Xiao Yan adalah lembah aneh yang dikelilingi oleh pegunungan. Hal pertama yang menarik perhatian adalah halaman kecil di lembah. Di halaman kecil, kabut pagi diselimuti kegelapan, dan kulitnya redup. Ada beberapa pondok jerami bobrok dan kamar bayi. Di kamar bayi, seorang lelaki tua kurus sedang bekerja, dengan rambut putih, membungkuk dan perlahan-lahan mencangkul rumput liar. Mendengar langkah kaki, lelaki tua itu berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu kembali, Neodymium?" Mendengar ini, seluruh tubuh Xiao Yan terkejut. Dia terlalu akrab dengan situasi ini. Orang tua di depannya adalah orang tua yang menyelamatkannya saat itu. Meskipun penampilannya telah banyak berubah setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu mengenalinya secara sekilas. "Kamu tahu aku akan kembali?" Xiao Yan bertanya dengan heran, mendengarkan nada bicara lelaki tua itu. Dia sepertinya sudah lama tahu bahwa dia akan kembali ke tempat ini suatu hari nanti. Orang tua itu mengangguk ringan dan berkata, "Dari kehidupan ini, dari kematian ini, dari kematian ini, dari kehidupan ini, hidup dan mati adalah untuk reinkarnasi. Jika Anda tidak kembali ke sini, kemana Anda bisa pergi? Jembatan?" Xiao Yan terkejut dan berkata, "Maksudmu, aku akan mati di sini?" "Itu benar, sejak hari kamu berjalan keluar dari sini, itu ditakdirkan untuk datang, kamu tidak dapat melarikan diri," kata lelaki tua itu dengan ringan. "Kamu berbicara omong kosong, kamu bukan dewa, kamu bukan makhluk abadi, bagaimana kamu bisa memprediksi masa depan?" Xiao Yan berkata dengan keras. Kata-kata lelaki tua itu membuatnya merasa tidak nyaman dan menakutkan. Betapa mengerikannya jika nasib seseorang telah diatur sejak lama. Namun, pada saat ini, dia mulai tidak percaya dengan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Bahkan makhluk abadi tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Bagaimana mungkin dia, seorang lelaki tua, memprediksi masa depan? "Tubuhmu bukan milikmu, tapi dipinjam. Karena dipinjam, suatu hari akan dikembalikan, kan?" kata lelaki tua itu perlahan. Xiao Yan ngeri. Siapa orang tua ini, dan dia bahkan tahu tentang masalah ini. Dia selalu berpikir bahwa dia telah menyeberang lagi, tetapi sekarang dia memikirkannya, mungkin tidak demikian. Xiao Yan segera bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi di sini?" "Saat itu, setelah tubuhmu mati, kekuatan gaib yang besar meminjam tubuhmu dan menyegel jiwamu di tubuhmu," pria tua itu berkata dengan ringan. "Kekuatan supernatural yang besar siapa?" Mendengar ini, Xiao Yan terkejut lagi. Dia selalu berpikir bahwa dia sedang menyeberang lagi. Tetapi sekarang kebenaran akhirnya terungkap, dia tidak menyeberang, tetapi orang yang cakap menyegel jiwanya di sekarang, dalam tubuh ini. Tapi siapa penyihir hebat itu? Kenapa dia melakukan hal ini? Orang tua itu menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Saya telah mengatakan itu. Dalam 2 hari, hutan bambu salju harus dibuka. Anda dapat memasuki hutan bambu salju untuk mengetahui kebenarannya." Hutan bambu salju adalah hutan yang penuh dengan bambu salju jauh di dalam lembah tempat orang tua itu tinggal. Melihat hutan bambu seputih salju, jantung Xiao Yan berdebar dan merasa tidak nyaman. Meskipun dia sekarang adalah santo yang bertarung, tetapi melihat hutan bambu seputih salju, dia masih merasakan sentuhan bahaya, yang menunjukkan bahwa hutan bambu salju cukup aneh dan misterius. Setelah mengobrol dengan lelaki tua itu sebentar, dan melihat bahwa dia tidak dapat menanyakan beberapa informasi yang berguna, Xiao Yan segera pergi dan meninggalkan lembah yang aneh ini. Saat dia meninggalkan segel di lembah, dia tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan karena segel tidak berfungsi untuknya, tetapi orang yang memasang segel memungkinkannya untuk melewati segel. Dalam kegelapan, tampaknya seseorang mendominasi semua ini dan mengatur semuanya. Xiao Yan tidak terlalu menyukai perasaan ini.
Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan bergumam, "Aku bertanggung jawab atas takdirku, dan tidak ada yang bisa mengendalikan takdirku." Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak bisa bertemu dengan Daudi yang sangat kuat, hampir tidak ada yang bisa membunuhnya. Karena itu, dia tidak sepenuhnya percaya apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia tidak percaya bahwa ada orang yang bisa membunuhnya. Setelah menunggu selama 2 hari, energi ruang ini menjadi sangat kuat, dan sosok misterius yang memenangkan pedang Kaisar Kuno Tuoshe juga muncul lagi. Hari ini, dia akan menggunakan pedang Kaisar Kuno Tuoshe untuk memecahkan tirai cahaya penyegelan. Pada saat ini, di lembah ini, semua kepala berwarna hitam. Lembah ini benar-benar penuh sesak dengan orang-orang. Dengan begitu banyak orang kuat berkumpul bersama, momentumnya secara alami cukup menakutkan. Saat sosok misterius itu menggunakan pedang Kaisar Kuno Tuoshe, dia terus memotong tirai cahaya yang disegel. Ketika pedang Kaisar Kuno Tuoshe membelah pedang kelima, tirai cahaya penyegel juga pecah dengan suara ledakan. Segera setelah itu, sosok padat bergegas ke tirai tipis seperti belalang. Xiao Yan dan rombongannya juga bercampur di antara kerumunan dan bergegas masuk. Setelah masuk, Xiao Yan tiba-tiba menemukan bahwa lelaki tua itu sudah lama menghilang. Tanpa berhenti terlalu banyak, dia, Liu Xiaohui dan yang lainnya segera bergegas ke hutan bambu salju. Memasuki hutan bambu salju untuk pertama kalinya, Xiao Yan merasakan perasaan yang aneh. Hutan bambu salju sangat besar dan dipenuhi kabut, kecuali kelompok mereka, semua orang berangsur-angsur menghilang. Setelah berjalan di hutan bambu salju untuk sementara waktu, semua orang tidak menghadapi bahaya apapun. Kali ini hati semua orang yang menggantung akhirnya dilepaskan. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari hutan bambu salju ini. Apakah ini benar-benar masalahnya? Xiao Yan bergumam dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa hutan bambu salju jelas tidak sesederhana itu. Dan semakin jauh dia pergi ke kedalaman hutan bambu salju, semakin gelap kulitnya, menatap ke langit, matahari tidak terlihat. Selain itu, melihat ke belakangnya, jalan dari mana dia datang telah menghilang secara misterius. Semua ini sangat aneh. Saat kerumunan terus masuk lebih dalam, pemandangan di sekitarnya berangsur-angsur berubah, dan bambu salju berangsur-angsur menjadi langka. Saya tidak tahu berapa lama semua orang berjalan, dan akhirnya semua orang akhirnya keluar dari hutan bambu salju. Apa yang muncul di depan semua orang adalah tirai cahaya putih yang menyilaukan. Tirai cahaya yang menyilaukan itu seperti air terjun, terus mengalir, dan sinar cahaya yang menyilaukan terus berkedip keluar dari tirai cahaya. Pada saat yang sama, aura kuno terus meresap dari tirai cahaya. Sekarang setelah mereka datang ke sini, semua orang tidak ragu-ragu terlalu banyak dan berjalan menuju tirai tipis. Untungnya, tirai tipis ini tidak menghentikan mereka, dan mereka melewati tirai tipis ini tanpa hambatan. Melewati tirai tipis, semua orang tiba-tiba menjadi lebih cerah. Langit di sini tidak terlalu gelap, sehingga mereka dapat dengan jelas melihat situasi di depan mereka. Di depan mereka adalah tanah tak terbatas. Sebidang tanah ini sunyi dan kuno, dan memancarkan nafas keabadian. Tampaknya sebidang tanah ini telah muncul di sini sejak awal dunia. Di sebidang tanah ini, berdiri sebuah makam. Mausoleum berdiri sendiri di tanah terpencil ini. Di sini, ternyata itu adalah kelompok mausoleum. Makam kekaisaran legendaris. Melihat makam di depan mereka, Xiao Yan dan Liu Xiaohui semua terkejut. Begitu banyak mausoleum, semuanya sebenarnya adalah mausoleum Kaisar Dou. Di sini, sunyi, kuno, dan menyedihkan, dan pada saat yang sama, paksaan yang sangat kuat terus meresap dari makam kaisar, membuat banyak orang kuat merasa terengah-engah. Mausoleum Daudi itu tampaknya sangat dekat, tetapi ketika semua orang benar-benar ingin mereka mendekat, mereka menyadari bahwa jarak antara makam kaisar itu cukup jauh. Namun, ketika semua orang mendekati makam kaisar, semua orang akhirnya melihat bahwa ada 4 karakter besar tertulis di makam terdekat, Kaisar Kuno Tuoshe. Makam Kaisar Kuno Tuoshe, semua orang berteriak kegirangan. Di makam kekaisaran ini, benar-benar ada makam Kaisar Kuno Tuoshe. Xiao Yan segera memimpin orang banyak ke makam Kaisar Kuno Tuoshe. Ketika semua orang memasuki area 1000 zang makam Kaisar Kuno Tuoshe, cahaya putih menyilaukan tiba-tiba naik dari tanah dan berubah menjadi tirai tipis, membungkus semua orang. Pada saat semua orang terbungkus, semua orang jelas merasa bahwa mereka telah datang ke ruang asteris. Ketika cahaya putih menghilang, semua orang membuka mata mereka dan menemukan bahwa semua orang telah datang ke lembah yang penuh dengan bakau. Di lembah ini, Xiao Yan dan yang lainnya juga bertemu dengan beberapa kenalan lama, Xingtian, Zhan Wuji, Bing Zhan, Bodhidharma, Mu Qingluan, Mu Huofeng dan lainnya semua berkumpul di lembah ini. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke aula merah di tengah lembah. Hutan merah, aula merah, semua ini sangat tidak biasa, dan, di lembah ini, semua orang dapat dengan jelas merasakan napas panas, yang datang dari udara dari waktu ke waktu. Napas panas itu membuat mereka merasa mudah tersinggung dan gelisah. Ketika Xiao Yan dan rombongannya datang ke aula utama, mereka segera menerima tatapan bermusuhan.
Xing Tian dan Bing Zhan memimpin sekelompok besar orang untuk mengepung Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan, mari selesaikan keluhan satu sama lain sepenuhnya di sini, kata Bing Zhan dengan senyum dingin. Haha, apakah kamu ingin bertarung? Itulah yang aku inginkan, Xiao Yan menjawab dengan dingin di hadapan Xing Tian dan Bing Zhan yang penuh dengan niat membunuh. Suasana di antara kedua belah pihak tegang, dan niat membunuh yang dingin merembes keluar dari tubuh semua orang, melonjak di dunia ini. Segera, itu tersapu seperti air pasang. Xiao Yan, mati, Xing Tian dan Bing Zhan memberikan minuman dingin pada saat yang sama, dan menyerang Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Pada saat Xing Tian dan Bing Zhan meluncurkan serangan mereka, banyak pembangkit tenaga listrik dari kuil Dewa Perang dan Istana Es juga mengepung semua orang di klan Xiao. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran yang tak tertandingi pecah. Perang antara kedua belah pihak, seperti sekering, benar-benar memicu perang. Pembangkit tenaga kekuatan lain juga bertempur satu demi satu. Semua orang bergegas ke aula satu demi satu. Karena aula ini ditinggalkan oleh Kaisar kuno Tuo She, pasti akan ada banyak latihan tingkat surga yang tersisa. Jika latihan ini dapat diperoleh, itu akan menjadi manfaat besar. Untuk sementara waktu, perang yang tak tertandingi dimulai. Boom, boom, boom. Ditemani oleh suara keras yang memekakkan telinga, pertempuran sengit yang tak tertandingi dipentaskan di makam Kaisar kuno Tuo She. Xiao Yan adalah satu-satunya yang bertarung melawan Xing Tian dan Bing Zhan. Di awal pertempuran, Xing Tian langsung membangkitkan garis keturunan Dewa Perang. Xing Tian, yang telah membangunkan garis keturunan Dewa Perang, tidak lebih lemah dari Xiao Yan, ditambah keturunan kuat Istana Es, Bing Zhan. Di bawah serangan gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik, Xiao Yan telah jatuh ke dalam kerugian. Di sisi lain, Liu Xiaohui dan Zhan Wuji juga bertarung bersama. Keduanya memiliki darah para dewa. Oleh karena itu, setelah keduanya membuka darah para dewa, mereka bertarung secara merata dan merata. Selain itu, situasi Nalan Kingsway, Xiao Yao, Jiu Bai, Ling Long, Fang Han, Liu Yan dan lainnya tidak optimis. Mereka semua terjerat oleh musuh-musuh yang kuat, dan sulit untuk melarikan diri. Melihat seluruh medan perang, situasi semua orang di klan Xiao tidak optimis. Jumlah orang kuat di klan Xiao awalnya kecil, dan di bawah serangan gabungan dari dua kekuatan utama kuil Dewa Perang dan Istana Es, semua orang di klan Xiao telah sangat ditekan. Selama pertempuran antara kuil Dewa Perang, Istana Es dan klan Xiao, kekuatan lain juga tidak menganggur. Pembangkit tenaga listrik Pavilion Phoenix, Pavilion Tianshui, kuil Dalin dan banyak kekuatan lainnya bergegas menuju Aula Merah. Pusat kekuatan dari pasukan utama meluncurkan pertempuran kacau di aula. Seluruh aula sangat kosong, dan ada gulungan yang dibungkus dengan tirai tipis yang mengambang di aula. Selain itu, ada banyak senjata ajaib yang dibungkus dengan tirai tipis. Semua orang tahu bahwa pasti ada banyak latihan tingkat surga dan keterampilan bertarung tingkat surga di gulungan itu. Di sini, keterampilan bertarung tingkat surga dan latihan tingkat surga ini tampak seperti kubis. Dan sebenarnya ada banyak, jumlah yang sangat besar, sehingga banyak praktisi tidak bisa menahan diri untuk diam-diam memukul lidah mereka. Dan pada saat yang sama mereka sangat hiruk-pikuk, dan mereka bergegas ke gulungan itu. Pertempuran untuk gulungan dan senjata ilahi dimulai. Sebagian besar orang yang hadir adalah pembangkit tenaga listrik Douseng. Di bawah dampak bersama dari begitu banyak pembangkit tenaga listrik Douseng, fluktuasi energi di aula sangat menakutkan, dan badai energi meledak di aula. Segera setelah beberapa pembangkit tenaga listrik Douzun memasuki aula, mereka akan tercabik-cabik oleh badai energi yang menakutkan. Dalam pertempuran ini, kekuatan beberapa pembangkit tenaga listrik muda sepenuhnya ditunjukkan. Di antara mereka, yang paling kuat adalah Bodhidharma dari kuil Dalin, Mu Qingluan dan Mu Huofeng dari Pavilion Phoenix. Saya melihat penampilan Bodhidharma sangat khusyuk, dan dia tampak seperti biksu master, tetapi dia tidak henti-hentinya membunuh orang. Dia terus memancarkan cahaya Buddha yang terang di tangannya, terus-menerus menuai kehidupan. Mereka yang terkena cahaya Budanya terbunuh di tempat atau terluka parah. Dan Mu Qingluan dan Mu Huofeng langsung berubah menjadi sepasang Phoenix emas kuno, bergegas menuju musuh terus-menerus. Phoenix emas kuno, juga dikenal sebagai Phoenix mayat hidup, adalah binatang roh yang sangat besar. Dikatakan bahwa binatang roh ini disebut burung abadi, dan vitalitasnya sangat kuat. Bahkan jika dia terluka parah, selama dia bertahan, dia bisa dilahirkan kembali dari abu. Oleh karena itu, ras Phoenix mayat hidup sangat menakutkan, dan kekuatan mereka tidak kurang dari keluarga naga kuno Taixu. Dalam menghadapi serangan gabungan Mu Qingluan dan Mu Huofeng, banyak pria kuat menjadi pucat dan menghindar satu demi satu. Mereka tidak menyangka bahwa Mu Qingluan dan Mu Huofeng adalah keluarga Jin Feng kuno. Mu Qingluan dan Mu Huofeng sangat kuat dan tak terbendung. Di bawah tuduhan gila dari keduanya, banyak orang kuat jatuh ke kematian mereka. Selain Bodhidharma, Mu Qingluan, dan Mu Huofeng, yang sangat kuat, kekuatan Pavilion Tianshui, Pavilion Tianyi, dan lembah Xiao Yao semuanya sangat kuat.
Ledakan, Xing Tian dan Xiao Yan memiliki konfrontasi sengit. Begitu kedua belah pihak menstabilkan tubuh mereka, kulit Xiao Yan sedikit berubah, aura es yang kuat, dan kilat menyambar di belakangnya. Bunuh air terjun es, Bing Zhan berteriak keras, dan begitu dia melangkah ke udara, sosoknya muncul tepat di belakang Xiao Yan. Pedang es dengan energi es yang mengerikan dengan cepat terbentuk di tangan Bing Zhan. Pada saat pedang es terbentuk, tampaknya dunia dibekukan oleh energi es yang kuat ini, dan ada keheningan singkat di antara dunia. Dengan gelombang pedang perang es, energi es yang mengerikan segera menelan Xiao Yan. Sepanjang jalan, kekosongan itu membeku. Dalam menghadapi pukulan kuat dari pertempuran es, Xiao Yan tidak berani diremehkan sedikitpun. Segel di tangannya berubah seperti kilat yang menyilaukan. Dalam sekejap, segel cahaya dengan cepat mengembun di tangannya, dan kemudian melesat ke depan secara tiba-tiba. Segel cahaya dengan cepat tumbuh dalam ukuran di udara, dan akhirnya bertabrakan dengan udara es mengerikan yang ditelan, ditemani oleh ledakan keras. Puing-puing es yang luar biasa terbang ke langit, dan gelombang energi yang menakutkan tersapu dengan keras. Xiao Yan mengambil beberapa langkah dengan kaki kosong, dan mundur dengan tajam. Pada saat ini, Xing Tian telah membunuh lagi dengan tombak panjang merah. Dewa senjata perang, saya melihat Xing Tian menari tombak, dan seluruh dunia dipenuhi dengan bayangan tombak merah. Bayangan merah di langit seperti api, memancarkan aura panas yang tak tertandingi, bergulir ke arah Xiao Yan. Di belakang Xiao Yan, Bing Zhan juga memegang pedang Xuanbing dan membunuh Xiao Yan. Energi Xuanbing yang tak tertandingi terus menebas Xiao Yan dengan keras. Di bawah serangan gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, Xiao Yan secara bertahap kalah dari musuh dan benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Siluet tiga orang seperti kilat terus berubah, dan satu demi satu keterampilan bertarung yang kuat ditampilkan tanpa pamrih. Kuat, dendam, fluktuasi energi yang mengerikan, seperti badai, mengamuk, melonjak. Di lingkaran pertempuran di mana mereka bertiga berada, tidak ada yang berani masuk dengan mudah saat ini. Setelah terlibat, saya khawatir Dou Sheng tingkat pertama akan berakhir dengan sangat menyedihkan. Dewa perang dirasuki, Xing Tian tiba-tiba berteriak, dan melihat sinar cahaya yang kuat muncul dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jimat yang kompleks perlahan terbentuk di dahinya. Pada saat jimat terbentuk, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa napas Xing Tian meningkat pesat dengan kecepatan yang luar biasa, dan segera mencapai puncak kekuatan Dou Sheng. Xing Tian, yang awalnya setara dengan Xiao Yan dalam kekuatan, sekarang benar-benar melampaui Xiao Yan. Pada saat ini, Xing Tian benar-benar dirasuki oleh Dewa Perang, dan napasnya yang sangat kuat membuat orang merasa berdebar-debar. Kulit Xiao Yan sangat berubah. Pada saat ini, dia akhirnya tahu kengerian darah para dewa. Jika Kaisar Dunia Bawah Abadi tidak tertidur, dia masih bisa bertarung dengan kekuatan Kaisar Dunia Bawah Abadi. Tetapi terakhir kali dia bertarung dengan inkarnasi yang tak berperasaan. Hades Andit telah tertidur lelap. Hari ini, dia bukan lagi lawan Xing Tian. Xiao Yan, kamu bukan lagi lawanku, jadi tolong mati dengan patuh. Xing Tian Kuangba tersenyum, dan saat tawanya jatuh, sosoknya muncul di samping Xiao Yan seperti hantu, dan kekuatan yang kuat tiba-tiba menghantam. Tubuh Xiao Yan secara naluriah bergerak ke samping, menghindari pukulan fatal Xing Tian. Tanpa ragu-ragu sejenak, dia melarikan diri ke kejauhan. Mau kabur, Bing Zhan dan Xing Tianjing sama-sama mencibir, lalu mengepung mereka satu demi satu. Aura yang kuat mengunci Xiao Yan dengan kuat, dan hampir tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melarikan diri di bawah pengepungan dua pembangkit tenaga listrik. Ledakan, Xiao Yan, Bing Zhan, dan Xing Tian membanting keras pada saat yang sama, dan kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan tubuhnya menembak ke belakang. Dia memandang mereka berdua dengan muram, dan seteguk darah segera menyembur keluar. Xiao Yan sudah terluka di tubuhnya saat ini, dan jika dia terus terlibat dengan Xing Tian dan Bing Zhan, dia pasti tidak akan berakhir dengan baik. Tetapi di bawah pengepungan dua pembangkit tenaga listrik, tidak mudah baginya untuk melarikan diri. Pada saat ini, olah merah di bawah tiba-tiba menggedor dan meledak, napas panas yang mengerikan segera menyebar, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dibuang. Setelah ledakan aula merah, semua orang menemukan bahwa ada lembah merah menyala di belakang aula. Lembahnya tidak besar, tetapi sangat aneh. Tanah merah menyala, batu merah menyala, pohon naga api, dan bahkan udara semuanya menunjukkan warna merah menyala. Dan berada di lembah ini seperti berjalan ke tungku, yang sangat panas. Seorang lelaki tua berjalan perlahan keluar dari lembah. Saat lelaki tua itu muncul, Xiao Yan sedikit terkejut karena lelaki tua ini adalah lelaki tua berambut putih di luar hutan bambu salju. Namun, pada saat ini, lelaki tua itu tidak lagi memiliki kondisi lama seperti sebelumnya, tetapi tampak penuh energi dan kekuatan seorang lelaki kuat. Semuanya, jangan bertarung, suaranya yang tumpul terdengar perlahan, tetapi itu seperti bel alarm, mengenai hati semua orang, menyebabkan banyak orang kuat berhenti bertarung tanpa sadar. Namun,
Xingtian dan Bing Zhan benar-benar mengabaikan kata-kata lelaki tua itu, dan mereka berdua tidak memperhatikan lelaki tua itu sama sekali. Pada saat ini, keduanya telah sepenuhnya menekan Xiao Yan. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini untuk membunuh Xiao Yan? Xingtian mengoceh dan berkata, Xiao Yan, aku ingin kamu dihancurkan hari ini. Begitu tawa itu jatuh, wajah Xingtian tiba-tiba berubah, karena saya tidak tahu kapan lelaki tua itu datang kepadanya seperti hantu. Aku berkata, jangan bertarung lagi, ini belum waktunya, dan kamu secara alami akan bisa bertarung sesuka hatimu. Orang tua itu berdiri di depan Xingtian dan tersenyum sedikit. Kamu abadi. Tidak peduli dengan urusan Xiao Ye, melihat lelaki tua itu menghentikan Xingtian, Bing Zhan berteriak dengan marah dan segera menyerang Xiao Yan. Aku tidak tahu apakah harus hidup atau mati, pria tua itu bahkan tidak melihat ke arah Bing Zhan, dan langsung melambaikan tangannya. Jejak telapak tangan merah menyala langsung dicetak pada Bing Zhan dengan kecepatan yang melampaui kecepatan cahaya. Bing Zhan tidak boleh mengelak, sidik telapak tangan langsung tercetak di tubuh Bing Zhan. Apa? Bing Zhan menjerit dan dengan cepat jatuh langsung ke kejauhan, jatuh 100 kaki jauhnya, dan Bing Zhan mampu menstabilkan tubuhnya. Pada saat pertempuran es ini, wajahnya pucat, wajahnya mengerikan, dan darah menyembur keluar dari mulutnya, jelas dia terluka parah. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir sangat terkejut, kekuatan perang es yang kuat terlihat jelas bagi semua orang. Namun, pertempuran es yang kuat itu sebenarnya terluka parah oleh lelaki tua di depannya, jadi betapa menakutkannya kekuatan lelaki tua itu. Bahkan Xiao Yan tidak menyangka bahwa lelaki tua yang menyelamatkannya saat itu terlihat lemah dan tidak kompeten, tetapi memiliki kekuatan yang mengerikan. Saat itu, dia berjalan keluar dari sini, dan setelah lingkaran di benua Qi asal, kembali ke sini lagi. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Xingtian bertanya kepada lelaki tua itu dengan ekspresi muram, Senior, bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat? Orang tua itu tertawa dan berkata, semua orang datang ke makam saya, bagaimana mungkin saya, Tuan, tidak datang dan menyapa? Kamu adalah Kaisar kuno Tuo She? Xingtian bertanya dengan kaget. Itu benar, aku Kaisar kuno Tuo She. Pria tua itu tersenyum tipis. Mendengar ini, semua pembangkit tenaga listrik termasuk Xiao Yan dan Xingtian tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Kaisar kuno Tuo She yang legendaris benar-benar menjadi orang tua di depannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.